Hahaha. Wu Tenkun. Kamu kalah, aku sudah membunuh cukup banyak. 100 kamu. Baru 99 hahaha. Tinggal 1 menit lagi sebelum pertandingan berakhir. Kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Yo ketemu. Hahaha. Gu Shoukun. 1 tebasan ini bisa membunuh 2 orang. Yang kalah adalah kamu. Berhenti. Membantai rakyat Dacia kamu cari mati. Baki Daimyo, tolong aku. Yokai Jepang Yamata no Orochi. Dia adalah setengah dewa. Negara tanpa setengah dewa. Hanya pantas menjadi Slaughterhouse Kami. Kalian masih berani melawan. Hari ini aku akan menghancurkan negaramu. Zheng Laozu, aku akan menahannya. Kamu cepat cari Tang Xiong. Hanya dengan bekerja sama kita bisa melawannya. Ingin kabur. Si tua bau janji warisi lapaknya. Bisa ganti sepeda jadi BMW. Villa di tepi pantai. Semua bohong. Aduh sialan. Tidak bisakah kau kasihan padaku? Kasih aku lebih banyak pelanggan. Aduh, aku bercanda. Ya ampun, jangan marah. Aduh. Ada pelanggan. Nona tidak apa-apa. Aduh, mama lihat ini, aduh. Putih sekali. Kamu lihat apa, lepaskan aku. Jangan panik, kamu kelaparan sampai hipoglikemia. Ayo duduk dulu, lihat mau makan apa. Kenapa aku petinggi kekaisaran? Tidak bisa lepas dari orang biasa. Sudah susah dapat pelanggan, tidak bisa biarkan kamu kabur. Nasi goreng telur Phoenix. Nasi goreng telur, ya tidak masalah, tunggu sebentar. Menu ini ternyata memuat formasi legendaris. Apakah ini pertapa tersembunyi? Ini dia. Hehehe, coba cicipi. Ini nasi goreng. Penampilannya memang kurang menarik. Tapi ini warisan turun-temurun. Rasanya pasti luar biasa. Apakah ini benar-benar bisa dimakan? Tapi jika saya tidak makan, apakah pertapa ini akan marah? Ternyata ini benar-benar kekuatan Phoenix api surgawi. Saya terjebak di tingkat kaisar selama 100 tahun. Hari ini saya tiba-tiba mencapai tingkat dewa, terima kasih Tuan. Membantu saya menjadi dewa. Apa yang kamu lakukan, cepat bangun. Saya tidak punya angpau untukmu. Pertapa ini bisa menggunakan telur Phoenix sebagai bahan masakan. Kekuatannya benar-benar tak terduga. Jika bisa berteman dengannya. Cepat bangun, cepat bangun. Budiman Tuan, saya tidak bisa membalas kebaikanmu. Saya punya seorang cucu perempuan. Belum menikah, maukah Tuan menikahinya? Cucu perempuan. Kamu masih muda, mana mungkin punya cucu. Jangan-jangan. Kamu mau makan tanpa bayar. Saya tidak berani. Sudahlah, karena kamu. Pelanggan pertama saya akan memberikan diskon. Berikan. Hei, jumlah ini. Rp5.000 sepertinya tidak banyak. Ternyata hanya 500 miliar. Makanan yang bisa membantu seseorang mencapai tingkat dewa. Meski triliunan orang akan berlomba-lomba. Tapi saya tidak membawa uang, bagaimana jika pertapa ini mengira saya makan tanpa bayar, apakah dia akan membunuh saya? Hari ini saya tidak membawa uang. Beliau saya menggunakan benda ini. Apa ini? Ini adalah token tertinggi Sia. Pemegang token ini bisa mengendalikan pasukan di seluruh negeri. Memerintah para bangsawan. Saat itu di seluruh wilayah. Anda bisa bebas menjelajahi semua yang ada di wilayah. Anda bisa mengambil apa saja. Sial, sudah susah-susah ada orang. Ternyata otaknya bermasalah. Kayaknya hari ini gak bisa dapat uang lagi. Ya udah, anggap aja aku berbuat baik. Terima kasih, Pak.
Wah udah sore nih aku lihat kamu. Kayaknya gak enak bahaya juga. Aku anterin kamu pulang ya abang ini naik becak. Nyetirnya jago banget mana orangnya. Hari ini Dacia hancur. Hahaha. Jangan sombong binatang. Musuh yang kalah. Kamu udah masuk level dewa. Gak mungkin. Cuma kunang-kunang. Berani saingin matahari sama bulan. Dari hari ini siapa yang berani ganggu Dacia? Walaupun jauh pasti kubunuh. Selamat Cheng Laozu udah masuk level dewa. Duduk di posisi tertinggi tak terkalahkan di dunia. Tidak. Yang bisa disebut tak terkalahkan di dunia cuma dia. Dia yang benar-benar raja tertinggi. Aku bisa masuk level dewa. Juga berkat dia. Dacia kita punya orang kuat kayak gini. Siapa dia? Orang hebat bersembunyi di dunia. Gak suka diganggu kalau ada jodoh. Kalian pasti tahu siapa dia. Perintahku 3 hari lagi adakan pesta dewa. Nanti aku akan ambil 3 murid jadi murid langsungku. Setelah level dewa stabil, ikut aku basmi dongeng. Hancurkan Jepang. Dasar lihat nih, aku bakal bikin kalian kagum HMPH. Sianer. Nenek. Suara dari jauh, cahaya jadi bayangan. Nenek kamu udah masuk level dewa. Iya, hari ini aku ketemu seorang orang kuat yang bersembunyi. Berkat dia aku bisa masuk level dewa. Awalnya aku mau ngejodohin kamu sama dia. Tapi dia tolak. Siapa yang berani tolak aku? Jangan kurang ajar, aku kasih fotonya. Kalau suatu hari ketemu, harus hormat dan layani dia. Penuhi semua kebutuhannya karena cuma dia yang bisa sembuhin tubuh dinginmu. Berani menolak saya. Lumayan menarik. Nasi goreng telur. Nasi goreng telur 5 yuan. Bukannya bisa manfaatin popularitas ya ini. Gak ada gunanya juga. Istri. Kalian datang dari mana? Tanda tangani ini. Apa maksudnya? Masih belum ngerti ya pernikahanmu dengan Yanran. Sampai di sini saja. Kenapa? Naga tidak akan tinggal bersama ular. Ayam hutan takkan pernah bisa mencapai Phoenix. Kamu si tukang nasi goreng rendahan yang imut. Sama sekali tak pantas untuk Yanran. Apa salahnya jualan nasi goreng? Dulu waktu keluarga mertua jatuh miskin hampir mati kelaparan. Kakek saya dengan semangkuk nasi goreng telur menyelamatkan mereka. Sudahlah, Linfen, kita sudah bukan orang yang satu dunia lagi. Tanda tangani ini dan pergi dari hijab saya. Akan memberimu kompensasi. Kompensasi di matamu. 3 tahun hubungan. Bisa diukur dengan uang. Yanran adalah CEO cantik utama di Kota Bintang. Sekarang bahkan mendapat undangan berguru dari keluarga kuno terkemuka. Keluarga Cheng besok di pesta dewa. Yanran pasti akan menjadi murid sang leluhur. Menjadi putri langit yang di atas ribuan orang. Sekarang mau memberi kompensasi. Sudah cukup memberikanmu harga diri. Jangan kurang ajar. Keluarga kuno. Apaan sih? Bodoh, dunia ini tidak sesederhana yang kamu bayangkan. Keluarga kuno itu. Sudahlah, ngapain jelasin banyak-banyak. Sama sampah seperti ini. Pedagang jalanan rendahan yang bau. Bahkan orang kaya dan berkuasa biasa saja takkan bisa bertemu. Bagaimana mungkin tahu kekuatan keluarga kuno? Kamu siapa lagi? Ini adalah tuan ketiga dari keluarga Tang. Keluarga Tang kaya raya dan jagoan di Dacia. Tuan ketiga ini adalah yang terbaik di generasi muda. Calon penerus keluarga Tang dibandingkan dengan dia. Kamu bahkan tak pantas mengikat sepatunya. Yanran, ayo cepat suruh si imut ini. Untuk tanda perjanjian Sire. Aku sudah pesan ruangan di hotel terbaik di Kota Bintang. Untuk memperkenalkanmu pada beberapa senior dari keluarga kuno. Gao Yanran. Kamu cerai sama aku karena dia.
Terus kenapa Yanran sama tuan ketiga? Itu baru pasangan yang serasi. Pasangan yang ditakdirkan. Diam kau. Kamu juga berpikir begitu. Penting nggak sih? Tuan ketiga memperkenalkanku pada kakek Cheng sedangkan kamu. Sudahlah. Di kartu ini ada 5 juta, anggap saja ini. Kompensasi untuk 3 tahun masakanmu. Baik. Aku mengerti. Aku akan tanda perjanjian cerai. Tapi uangmu. Aku nggak butuh. Kamu kan cuma pengen cerai. Wanita seperti kamu yang cari muka. Nggak pantas masuk silsilah keluarga Lin. Setelah cerai sama kamu, aku bisa cari yang lebih baik. Kamu yang miskin gini mau cari yang lebih baik. Coba lihat diri sendiri dulu sudah. Udah tanda tangan, ayo kita pergi. Yanran, tunggu sebentar, aku punya hadiah buat kamu sekalian buat kesempatan ini. Biar si imut dari kalangan bawah ini ngerti perbedaan. Yanran, lihat. Ini trufle darah legendaris. Benar, ini trufle darah. Setelah dikonsumsi, bisa meningkatkan kekuatan tubuh. Meningkatkan kekuatan 1 biji saja. Harganya puluhan juta. Apa? Harganya puluhan juta. Ya, Kamu bodoh banget ya. kamu bilang apa? Gao Yanran. Kamu deket sama orang kaya ini. Otaknya bermasalah. Aku sarankan kamu jauhi dia. Hei anak muda, kamu cari mati ya? Waduh, emang bener sih orang yang kuat fisiknya. Otaknya sederhana, aku tahu kamu lagi panik. Tapi santai dulu, dengerin aku. Itu jamur trufle yang dia pegang. Di kandang babi kita banyak banget, bahkan anjing aja gak mau makan. Kamu pasti udah dibodohin sama orang. Berani bilangnya aku babi. Kamu fitnah aku gak bilang gitu. Kan kamu sendiri yang ngehubung-hubungin. San Shao kesal banget. Anak ini udah tamat. Mau ngapain kamu? Jangan deket-deket, ini kan negara hukum. Kalau kamu masih maju, aku lapor polisi lo. Mari Ailu. Seriusan kamu? Ada apa sih? Astaga, Atian Siang Di. Katanya cuma yang udah nembus level dewa yang bisa jadi dewa sejati, komunikasi sama hukum alam, bisa bikin Atian Siang Di. Apa dia dewa? Siapin mobil. Kok tiba-tiba aku jongkok? Kamu terlalu sopan deh. Si Tang. Kalau mau jongkok bilang dari tadi, ngapain bikin ribut? Udahlah, aku maafin kamu. Angkat tangan kotormu. Apa sih yang kamu banggain? San Shao pasti lagi cedera habis berantem sama orang Jepang. Makanya dia kayak gini. Iya bener, aku tadi cuma kambuhin cedera lama. Lin Fen, kamu harus bikin semuanya kacau ya. Cepat minta maaf sama si Tang. Ngapain minta maaf, aku udah maafin dia. Mati aja lu. Masih aja. Sialan, ini ada apa sih? Si Tang kamu ini. Emang anak keluarga besar. Sopan banget minta maaf. Sampai jongkok 3 kali gini. Masih ada 1 kali jongkok ya, aku berdiri di sini. Langsung aja jongkok, jangan nakut-nakutin lagi. Udah Lin Fen, jangan bikin ribut lagi. Langsung minta maaf sama si Tang. Biar kamu masih bisa selamat. Pikiran sempit gak bisa bedain naga asli. Non Gao, ingat ya kata-kata kamu hari ini. Nanti jangan sampai nyesel. Apa maksudmu? Maksud yang sebenarnya, jika Nyonya Gao memilih untuk bercerai, maka posisi istri Tuan Lin akan menjadi milikku. Siapa kamu? Tunangan Tuan Lin. Tunangan. Kapan aku punya tunangan? Aku sudah menikah dengannya selama 3 tahun, bagaimana aku tidak tahu? Dia punya tunangan. Karena kamu tidak pantas.
Aku bersedia memberikan satu villa mewah di Gunung Jinding, emas senilai 10 juta, 10 Rolls-Royce Phantom sebagai mahar. Semoga Tuan Lin menjadi suamiku. HM. Apa kamu salah orang? Jangan-jangan ini skema penipuan baru. Kamu sebaiknya bawa semuanya kembali. Dia menolak semuanya, apa mungkin? Tidak mungkin, aku juga tidak punya alasan untuk kalah darinya dalam hal ini. Berlagak nasi goreng busuk terus saja berlagak. Apa kamu gila? Aku berlaga apa? Petani rendahan bodoh dan tak tahu malu. Villa mewah di Gunung Jinding ini adalah milik pribadi leluhur Cheng. Kamu pikir seorang ahli spiritual akan memberikannya padamu? Memang hal ini tidak realistis. Tapi menurut kalian mungkinkah? Jika ini benar-benar nyata. Sudah cukup Lin Fen, kamu harus pamer terus ya. Biasa-biasa saja tidak mampu tamak akan kemewahan. Kamu sangat mengecewakanku. Diam. Pria milikku Cheng Shuxian, tidak boleh kamu omongin seenaknya. Kamu berani memukulku. Menghina priaku, memukulmu kenapa? Yanran akan segera menjadi murid leluhur Cheng. Kamu sedang mencari mati. Yang mencari mati adalah kalian. Bahkan jika leluhur Cheng datang sendiri, dia akan bersikap hormat pada Tuan Lin. Bangsat. Aku bilang kamu siapa sih? Berani membicarakan leluhur Cheng? Berisik, tampar mulutnya. Master besar. Ilmu bela diri begitu tinggi. Mungkin dia adalah anak ketiga dari keluarga kuno. Maukah kita pergi dulu? Karena mereka adalah keluarga kuno, pasti besok akan pergi ke pesta dewa keluarga Cheng. Kalian tunggu saja. Nanti pasti akan membuat kalian menderita. Ayo pergi. Aduh, kerja sama kita tadi sungguh lancar dan sempurna, haha. Menurutku itu lebih seperti suami istri. Koreksi, istilahnya adalah suami istri. Jadi kamu setuju dengan pernikahan kita? Kamu salah orang, meskipun aku juga bernama Lin Fen. Tapi aku hanya penjual nasi goreng. Aku tidak peduli. Pada dasarnya mereka semua sudah tahu kalau sampai tersebar reputasiku, pasti akan hancur. Aduh. Bagaimana kalau kamu mengajukan permintaan naik gunung turun ke laut? Aku Lin tidak akan menolak. Menikahi aku. Apa yang sedang terjadi? Aku cari di mana gunung berapi. Bagus, kamu lebih memilih melompat ke gunung berapi daripada menikahi aku. Nona, meskipun aku tampan dan menawan, dijuluki naga kecil bermuka jade, tapi baru saja bercerai, bukan? Itu bagus, aku datang hari ini untuk menangkapmu. Naga kecil. Berhenti. Meskipun kamu cantik dan bertubuh baik, tapi buah yang dipaksa tidak manis. Manis atau tidak, coba saja. Baru tahu. Aduh, ini pertama kali kita bertemu. Mengapa kamu menyusahkanku? Tidak menikah ya sudah. Semua ini kesalahanku sendiri. Aduh, sudah. Selain menikah, kamu bisa bicara apa saja. Besok adalah pesta dewa nenek. Jika bisa membawa Lin Fen, nenek pasti akan sangat senang ya. Kamu temani aku ke pesta dewa nenek. Ya, Apakah itu pesta ulang tahun nenekmu? bisa dibilang begitu. Ini kan sebenarnya membawa aku bertemu orang tua, tidak bisa tidak. Aku masih harus jualan nasi goreng di pinggir jalan untuk cari uang. Aduh, aku punya uang kalau kamu tidak temani aku ikut pesta dewa. Mari kita bicara tentang menikah atau pergi melihat gunung berapi. Aku lebih baik temani kamu ke pesta. Selesaikan aku bersih-bersih dulu. Gao Yanran, saat kamu tahu suami yang kamu pandang rendah sebenarnya adalah orang hebat yang lebih hebat dari leluhur, ekspresimu pasti akan sangat menarik. Kalian merasakannya tidak? Ji Tiandi telah dipecahkan. Ore, cinta duniawi tuan kita sudah dimulai.
Tuan kita adalah dewa reinkarnasi. Asalkan melewati cinta duniawi. Bisa menjadi dewa besar, aku benar-benar ingin dekat dengan Tuan. Menghirup beberapa napas energi dewa Hongmeng lagi. Aku bisa melampaui kebajikan duniawi. Perhiasan rohani. Kamu brengsek. Tuan tahu kamu laki-laki. Aku adalah roh senjata. Yang jelaskan. Kenapa berantem lagi? Kamu ngomong lagi, percaya tidak aku pukul kamu. Lala brengsek. Kamu cari pukulan. Aduh. Aneh. Bukan taruh di sofa, kenapa jatuh ke lantai? Pergi ke pesta. Haruskah kita siapkan hadiah? Untuk Nenek Cheng. Siapkan apa ya? Ya, dia saja. Lin Fan. Maaf lama menunggu. Aduh ini. Non Cheng, kamu ini. Kamu tunanganku. Aku naik ke lantai atas, ada masalah apa? Sejak kapan aku jadi tunanganmu lagi? Tidak penting, ayo masuk dulu. 5 kegemparan Suantian, Nona Yanran. Ternyata benar-benar jenius langka dunia. Tak heran mendapat perhatian dari leluhur. Ditetapkan sebagai murid langsung. Hahaha. Suantian Mingsong adalah artefak suci negara Kamisia yang besar. Bahkan satu kali suara, sudah bisa disebut jenius. Nona Yanran bahkan memukul 5 kali. Sudah memiliki postur seorang kaisar. Masa depan yang tak terbatas. Hahaha, terakhir kali yang memukul 5 kali. Apakah itu putri keluarga Cheng? Ya benar. Konon putri Cheng juga memiliki bakat yang luar biasa. Tak tertandingi di dunia. Sayangnya tubuhnya sangat dingin secara alami. Tidak akan hidup lebih dari 25 tahun. Oleh karena itu, dia tidak pernah muncul di depan orang asing. Jadi Nona Yanran barulah yang bisa disebut jenius sejati. Dengan bakat Nona Yanran, ditambah bimbingan langsung dari leluhur Cheng kelak, pasti bisa menggapai puncak benua Jiuso. Menguasai dunia benar sekali. Selamat kepada Nona Yanran. Menjadi jenius nomor 1 di Siaraya. Selamat. Para pendahulu terlalu berlebihanlah. Hanya 5 kali suara. Tidak pantas menyandang gelar nomor 1 di Siaraya. Siapa mereka berdua? Tidak tahu tapi berani bicara menentang Nona Yanran. Pasti memiliki latar belakang yang luar biasa, Lin Fan. Kalian? Tidak disangka kalian benar-benar berani datang. Pesta pemujaan dewa. Ini hanyalah sebuah pesta dunia begitu luas. Mana ada tempat yang tidak bisa dikunjungi oleh suamiku. Benarkan sayang? Apa-apaan suamimu, jangan panggil sembarangan. Cukup, Lin Fan. Ini bukan tempat untuk kalian berbuat onar bawa selingkuhanmu. Dan segera pergi. Dia bukan. Tak perlu menjelaskan, aku tidak ingin mendengar omong kosongmu. Kalian tidak mengerti? Yanran menyuruh kalian segera pergi. Acara pesta hari ini diadakan khusus untuk yang terkuat di Dacia. Nenek moyang keluarga Cheng. Yang hadir bukanlah bangsawan muda berbakat. Atau master bela diri, kau hanya rakyat jelata. Tidak layak berdiri di sini. Oh, ternyata mantan suami Yanran yang lucu. Katanya kuma penjual nasi goreng. Sampah masyarakat seperti ini pantas datang ke pesta dewa. Hei, pesta ini adalah tempat berkumpul kami dari keluarga kuno dan bangsawan muda berbakat. Kau hanya orang biasa. Tidak layak ikut, cepat pergi. Bangsawan muda keluarga kuno. Di mata suamiku, hanya seperti ayam dan anjing. Dia melirik kalian saja sudah kehormatan. Sombong dari mana datangnya badut ini? Berani bicara sembarangan di pesta dewa, tidak tahu malu. Kami keluarga kuno telah memegang Dacia selama ratusan tahun. Tidak akan membiarkan ketidakhormatan. Tidak, kalian salah paham. Maksudku di mata suamiku. Semua yang hadir di sini adalah sampah. Aduh. Apa yang kau katakan? Maaf teman-temanku ini. Tidak pandai bicara, kami akan pergi dulu. Aku hanya mengatakan fakta dibandingkan denganmu. Mereka semua sampah. Nona, jangan bicara lagi, cepat pergi. Ingin pergi sudah terlambat. Hari ini semua yang hadir adalah naga dan gajah. Orang biasa. Bahkan sujud pun sulit melihat. Tetapi kalian bicara sembarangan.
menghina semua orang HAM. Hari ini, jika tidak memberikan penjelasan, kalian berdua tidak akan keluar dari pintu ini. HAM begitu sombong. Biar kulihat apa kemampuanmu. Jika tidak bisa memuaskan, takutnya dalam kemarahan semua hari ini, kalian akan berdarah di sini. Lin Fen, hari ini semua bangsawan hadir. Apa kau ingin membuat masalah besar cepat minta maaf? Memohon empat. Bukan aku yang bilang apa hubungannya dengan aku. Bukan perintahmu dia berani begitu lancang. Untuk membela kamu Lin Fen, segera minta maaf pada semua orang keluar dari ruang pesta. Aku masih bisa membantumu memohon ampun menyelamatkan nyawamu. Nona Gao benar-benar merasa diri hebat ya, tapi priaku tidak perlu kau selamatkan. Apa kau ingin membunuhnya? Priaku Lin Fen bakatnya tak tertandingi. Terhebat sepanjang masa, bahkan leluhur pun berhutang budi padanya. Minta maaf pada kalian, pantaskah kalian? Apa yang kau bicarakan? Apakah itu keberanian dari Liang Jingru? Aku sendiri tak pernah segila itu. Wah, mulutmu besar sekali. Aku ingin melihat seorang tukang nasi goreng. Ada apa dengan bakatnya? Itu adalah Tang San Xiao. San Xiao adalah ahli waris Kilyargatang di USIA Arshabatuhun. Telah mencapai level Grandmaster, seni bela diri. Inilah bakat sejati yang luar biasa. Tang Xiao datang kalian. Mati sudah. Anak muda, aku sangka kau benar-benar berani datang hari ini. Baiklah, mari kita Minaili Seiken Hot Ang Kita yang lalu. Dengan baik-baik. Hutang-hutang apa? Aku ingat permintaan maaf terakhir. 3 kali berlutut 9 kali membungkuk masih kurang 1 lutut. Sekarang mau melunaskannya. Wah, tak kusangka kau orangnya jujur. Tang Xiao pernah berlutut pada anak ini. Dari ceritanya bahkan 2 kali. Kaliamu diam saja. Lin, jangan berpura-pura gila di sini. Hari ini kau dan dia akan mati. Sekarang ini zaman hukum lo, kalian mau apa? Siapa yang memberanikanmu berbuat onar di pesta kenaikan leluhur? Aku beritahu aturan pesta kenaikan. Aku lebih tahu darimu. Barusan kau bilang dia bakat luar biasa. Baiklah, aku akan memberikan kesempatan pada kalian. Hadirin sekalian, pasti kalian semua tahu. Untuk memilih bakat bagi negara kita, leluhur Cheng khusus mengeluarkan senjata suci. Suantian bel, siapapun di dunia ini yang bisa membunyikan bel suci ini, hanya jenius yang boleh masuk. Jika bisa membunyikan 5 kali, peluangnya lebih besar untuk menjadi murid langsung Cheng Laozu. Murid langsung pria ini, asalkan bisa membunyikan lonceng suci, saya akan mengakuinya sebagai jenius. Jika tidak bisa membunyikan, maka ucapan kalian yang tidak sopan tadi adalah provokasi. Mengganggu pesta, aku akan membunuh kalian. Untuk meringankan beban Laozu. Adil dan masuk akal. Tang Xiao bijaksana pria. Sekarang bingung kan berbohong. Harus membayar harganya. Orang biasa berani menyebut diri jenius. Hari ini, jika kalian berdua tidak bisa membunyikan lonceng suci, pasti mati. Bukan cuma membunyikan lonceng. Perhatikan baik-baik, lihat pria saya. Bagaimana dia menaklukkan dunia. Kalian benar-benar tidak bisa diselamatkan. Bukankah kamu bilang datang untuk menghadiri pesta ulang tahun nenekmu? Kenapa jadi begini? Masalahnya jadi besar. Sekarang kalau tidak membunyikan lonceng, kita tidak bisa pergi. Kamu penipu. Asal bisa membunyikan lonceng, kita bisa pergi kan? Lucu cuma kamu. Berani bicara tentang membunyikan lonceng suci. Suantian Mingshong adalah senjata suci negara kita. Hanya yang berbakat luar biasa yang bisa membunyikannya. Kamu cuma orang biasa. Sungguh mimpi di siang bolong. Bukan cuma lonceng rusak. Bicara begitu misterius. Mencari mati senjata suci negara kita. Tidak boleh dihina, tidak apa. Tunggu sampai si sampah ini tidak bisa membunyikan lonceng suci. Aku akan menghancurkannya. Bukan.
Ini bahkan tidak ada lonceng bagaimana membunyikan. Si imut yang tidak tahu Suan Tian Mingshong adalah senjata suci untuk menguji bakat. Tidak perlu lonceng. Dia akhirnya hanya orang biasa yang tidak mampu. Kamu yang mencelakakannya. Nona Gao pernah dengar mutiara tertutup debu. Meskipun di matamu dia selalu biasa saja, tapi dia di mataku. Tapi apa hasil dari kesombongan yang tiada taranya? Tunggu dan lihat. Baiklah, biarkan saja. Pria, kamu terlihat baik. Tuan Ben secara pribadi menunjukkan kepada Anda. Tang 4 suara sangat kuat. Dapat membunyikan 4 suara. Kilyargatang akan bangkit. Kaisar Tang leluhur telah selesai selama 100 tahun. Dapat menerobos kapan saja. Keluarga Tang memiliki anak unicorn lain. Masa depan keluarga Tang tidak terbatas. Apakah Lin Fen melihat? Ini adalah apa yang kau dan Tang. Dunia berbeda. Katakanlah tanganmu tidak sakit. Kurang omong kosong. Pria ini pasti tidak bisa mengetuk. Hal-hal seperti ini. Anda harus menggali mata dan memotong lidah Anda. Kemudian sebagai boneka dewasa. Ini semua 37 derajat mulut. Kalau dingin. Ini dingin, aku bilang padamu. Sebelum membunuhmu, aku akan melemparkanmu ke penjara. Lalu biarkan kau. Wanita ini telah menjadi penjahat yang tak terhitung jumlahnya. Bergiliran. Hidup-hidup. Kau terlalu jauh. Anda tidak benar-benar berpikir itu berguna untuk marah. Itu hanya gonggongan yang tidak kompeten. Itu berdering. Bagaimana mungkin? Pria ini sama sekali bukan prajurit. Bagaimana mungkin? UPS ini teknologi tinggi. Ini masih bisa bersinar. Benarkah saya berpandangan pendek? Ini tidak mungkin. Dia hanyalah manusia biasa. Bagaimana kita bisa membunyikan lonceng kecuali obat terlarang? Kau pasti telah memberinya obat terlarang. Mengambil obat terlarang benar-benar dapat membuat orang awam menarik hidup mereka, sebanding dengan prajurit dalam waktu singkat. Itu hanya bisa dilakukan dia seorang petani. Bagaimana kita bisa membunyikan lonceng suci? Aku benar-benar mengira pria itu bangkit. Ternyata dia menghabiskan nyawanya. Tampaknya pria. Pada akhirnya tetap hanya pria. Berapa banyak obat terlarang yang dia makan? Bel berbunyi 3 kali. Tampaknya nyawa pria ini sudah hampir habis. Mungkin tidak akan lama lagi. Kamu tahu tidak kalau begini kamu bisa membunuhnya. Memang benar payudara besar tapi otak kosong. Pantas saja makan nasi goreng Lin Fen selama 3 tahun. Hanya bisa membuat bel berbunyi 5 kali. Apa maksudmu? Aku malas berdebat denganmu. Bagaimanapun juga identitas Lin Fen. Kamu tidak bisa mengukur. Tampaknya kamu masih tidak mau menerima kenyataan. Berani tidak bertaruh denganku. Bertaruh bagaimana? Baiklah, biar aku tidak dibilang mengintimidasi kalian. 4 kali asalkan pria ini bisa membuat bel berbunyi 4 kali. Aku langsung berlutut dan memanggil kakek. Taruhan ini juga bisa. Kalau begitu, kalau dia tidak bisa membuat bel berbunyi, aku akan mengambil kepalanya untuk dijadikan pot kencing. Dan kamu akan menjadi budakku. Bagaimana berani tidak bertaruh? Tidak masalah. Umur orang biasa itu terbatas. Walaupun sudah minum obat terlarang, paling-paling hanya bisa membuat bel berbunyi 3 kali. Kamu pasti kalah. Kepala anak ini. Dan kamu budakku, tuan muda. Akan kuambil sinyunya. Oh, jadi kamu sudah merencanakan ini. Tidak hanya bisa membuat Tang Xiao lega, tapi juga bisa menjadi pelayan Tang Xiao. Serangga musim panas tidak bisa bicara tentang es. Walaupun kamu membuatnya menghabiskan nyawanya, tetap tidak bisa lari. Dia tetap manusia biasa. Kamu sama sekali tidak mengerti Lin Fen. Yanran, aku rasa kamu lebih baik diam. Ada orang yang memang beruntung. Mati pun pantas. Aduh, aku sekarang malah tidak sabar. Melihat anak ini akhirnya terkena efek samping obat terlarang. Menderita dengan sangat. Ini tidak mungkin sudah 5 kali. Bel berbunyi 5 kali. Anak ini mungkin memiliki bakat menjadi kaisar. 6 kali. Bagaimana ini bisa terjadi?
7 kali bahkan 7 kali Xuanming 7 kali. Berpotensi menjadi dewa anak ini, benar-benar monster langka. Selama 300 tahun terakhir di Dacia, selain leluhur Cheng, tidak ada yang bisa membuat bel suci berbunyi 7 kali. Dia hanya manusia, biasa bagaimana bisa. Apa-apa ini 8 kali. Ini adalah tingkat yang bahkan leluhur tidak pernah capai. Bakat anak ini, bahkan lebih tinggi dari leluhur. Xuan Tian 9 kali bumi bergetar resonansi jalan besar ini. Ini adalah orang suci yang lahir alami. 9 kali bagaimana ini bisa terjadi? Xuan Tian Ming Bell maksimal 9 kali. Ini adalah puncak sejak zaman kuno. Hanya raja pertama kami yang memiliki bakat seperti ini. Ini pasti bukan karena obat terlarang. Mungkinkah Dacia akan memiliki seseorang yang setara dengan raja pertama? Jenius langka. Mungkinkah aku benar-benar salah? Gimana sekarang percayakan? Lin, kudos untukmu. Apa kamu diam-diam mengutak-atik bel itu? Aku bahkan tidak mengeluarkan tenaga tapi bel itu berbunyi, bahkan bersinar. Mungkinkah kamu benar-benar hebat? Kamu terlalu berlebihan, aku hanya penjual nasi goreng. Aku hebat apa sih? Hei cucu. Ayo cepat datang sapa kakekmu. Cucu. Kamu. Baru saja mengakuimu. Sial. Pria ini kenapa bisa membuat bel suci berbunyi 9 kali? Aku sudah makan begitu banyak ramuan langka, tapi hanya bisa membuatnya berbunyi 4 kali. Tuan Lin Fen, tolong bergabunglah dengan keluarga Zeng. Aku bisa menjadikanmu kepala keluarga semua sumber daya dan koneksi. Untukmu. Tuan Lin Fen, aku Zhang Deshuai punya 2 putri. Keduanya mirip denganku. Memiliki kecantikan yang luar biasa. Jika Tuan Lin bergabung dengan keluarga Zhang, aku bisa menikahkan kedua putriku. Bersama-sama melayanimu. Yang mirip sekali denganmu. Itu seperti Zhang Deshuai. Tampan seperti Pan An. Putriku tentu saja. Juga memiliki kecantikan yang luar biasa. Benar-benar luar biasa. Benar-benar. Sudahlah, cepat pergi Lin Fen. Sudah menjadi milikku. Kapan aku jadi milikmu? Lambat laun kamu akan menjadi milikku. Mr. Lin, bagaimana kalau kita pertimbangkan lagi? Diamlah, kemarilah. Kalian semua, apakah benar-benar berpikir bahwa sampah ini bisa membunyikan lonceng suci? Kenapa cucu? Sekarang mau cari alasan. Aku beritahu kalian itu semua karena kekuatan aku dan Yanran masih tersisa di dalamnya. Membuat lonceng suci, salah menilai, dan berbunyi 9 kali. Benar, pasti salah menilai. Kalau tidak hanya dengan Lin Fen ini, bagaimana mungkin lonceng suci berbunyi 9 kali? Benar, aku juga setuju. Yang dikatakan Tang Zhou masuk akal. Anak ini sama sekali tidak memiliki gelombang energi. Jelas-jelas orang biasa. Sama sekali tidak mungkin membuat lonceng suci berbunyi sendiri. Apa yang kamu katakan lonceng Xuan Tianming? Ribuan tahun tidak pernah salah, kamu bilang salah menilai. Tidak, lonceng ini sudah ribuan tahun. Ya, kenapa? Tidak apa-apa. Lebih baik kita cepat pergi. Berhenti. Apa? Kecuali kamu membunyikan lonceng suci lagi. Kalau tidak, kamu tidak bisa keluar dari pintu ini hari ini. Masih mau membunyikan, bukankah kita datang hari ini untuk menghadiri pesta, kalian tidak makan minum? Di sini main lonceng. Jangan-jangan kamu tidak berani. Atau ada sesuatu yang disembunyikan. Aku memang tidak berani. Lonceng ini sudah ribuan tahun pasti. Benda budaya yang dilindungi negara. Jangan-jangan pecah itu kan kejahatan. Saya masih paham sedikit hukum. Xian Tian Ming Zhong, adalah benda suci negara kita Dacia. Tak bisa dihancurkan. Kamu pikir kamu manusia biasa bisa menghancurkannya? Kalau kamu bisa menghancurkannya, saya akan makan semua pecahannya. Lihatlah. Bel-bel itu bergetar. Bel suci sepertinya retak. Jangan-jangan benar-benar pecah. Tang Xiao, bel suci. Sepertinya mau meledak. Saya bebas. Terima kasih Master, telah membantu saya naik ke lanjut. Siapa yang bicara? Pulau terbebas dari segel menunggu 3000 tahun. Sang dewa reinkarnasi akhirnya akan menjadi suci.
Kenapa tiba-tiba ada gerakan di batu suci kemari? Batu suci tiba-tiba menunjukkan fenomena aneh. Saya akan periksa. Kamu yang tangani pesta dewa. Ya, Benar-benar meledak. Aduh, siapa yang jahat? Naruh bom di benda bersejarah. Kenapa semua lihat saya? Bukan saya yang lakukan. Kekuatan Lin Fan ternyata lebih kuat dari yang saya bayangkan. Bel berbunyi, Semblan Kali Lala Peka. Apakah bakat anak ini sudah melampaui batas ujian Xuan Tian Mingzhong Dacia? Ternyata punya monster jenius seperti ini. Sial bakat si sampah ini. Ternyata sangat kuat, tidak boleh. Harus menghabisi dia sebelum dia tumbuh. Kalau tidak nanti, keluarga Tang kita mungkin akan punah. Kenapa kalian semua diam? Bukan saya yang lakukan. Jangan-jangan mau saya yang disalahkan. Gak apa-apa, cuma sebuah bel. Meledak ya sudah, oh ya. Saya ingat tadi ada yang bilang, kalau bel pecah, pecahannya akan dimakan. Bukan? Saatnya menepati janji. Baik kemari. Anggap si penjahat yang mengacau pesta dan merusak benda suci Dacia ini. Tang Junjie, kamu ngapain? Apa yang terjadi? Semua orang bisa melihat Xuan Tian Mingzhong adalah senjata suci negara leluhur kami dari Dacia. Diturunkan selama ribuan tahun. Adalah simbol spiritual Dacia. Tapi sekarang telah dihancurkan oleh pencuri ini. Sungguh kejahatan besar, layak dihukum mati. Lin Fan, hari ini kamu pasti mati. Aku juga berpikir begitu. Tang Shuo benar. Pencuri ini telah menghancurkan senjata suci negara kami. Layak mati 1000 kali. Hari ini, jika kita tidak membunuhnya, kita semua akan menjadi penjahat sepanjang masa. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Tang Shuo Yanran, sudah saatnya. Masih mau melindunginya? Jika nenek moyang merah tidak menerimamu sebagai murid, semua usahamu selama ini akan sia-sia. Aku mengerti. Tangkap dia, ayo. Lepasan energi, ternyata 6 ahli bela diri. 6 ahli. Anak ini pasti mati. Hei, kalian jangan mendekat. Aku pernah belajar bela diri. Orang ini biasanya terlihat tidak serius, tapi saat kritis terlihat keren. Semblan naga melendangi. Dia ini bagaimana bisa begitu hebat? Tidak mungkin. 6 ahli bela diri bergabung. Bahkan setengah langkah ke kekaisaran. Tidak bisa mengalahkan dengan satu gerakan. Bagaimana dia melakukannya? Energi melindungi. Mungkin anak ini sudah melampaui kekaisaran. Sekali gerakan mengalahkan 6 ahli. Kecuali ahli kekaisaran tidak mungkin dilakukan. Lin Fan, kamu punya kekuatan seperti ini. Mengapa menyembunyikannya? Apa-apa yang terjadi? Fan Ge, kamu sangat keren. Aku keren. Aku bahkan tidak menyentuh mereka. Kalian mungkin cuma berpura-pura. Aktingnya cukup meyakinkan. Darah ini bahkan ada bau darah. Oke. Aku kasih acungan jempol untuk akting kalian. Acungan jempol. Berhenti. Itu. Kelompok Anda yang mulia. Mengapa Anda selalu suka menyentuh porselen? Anda berdiri, jangan datang. Aku penerus keluarga Tang, kau tidak bisa membunuhku. Nenek moyang kita tidak akan membiarkanmu pergi. Sakit saraf, bukankah itu ilegal untuk membunuh? Ini adalah... Baiklah, anakmu hampir membuatmu berbohong. Dia hanya meminjam kekuatan eksternal. Tang kurang berarti bahwa anak ini tidak sama sekali. Kekuatan kekaisaran. Jika bukan karena token ini, Dia sudah berubah menjadi genangan darah. bisakah hal ini menyelamatkan orang? Token di tangannya. Itu adalah perintah tertinggi Daxia. Ada 3. Semua dalam 3 keluarga pertapa saya. Setiap token di tangan leluhur. Keduanya menyegel cahaya keemasan. Pelindung cahaya emas akan melawan pemilik. Blokir serangan Kaisar Mirror berikutnya.
Jadi dia bisa mengalahkan 6 tuan. Itu karena perintah kuno di tangan. Tentu saja dia selalu Adalah manusia tanpa kekuatan. Tidak heran aku pada orang ini. tidak bisa merasakan nafas prajurit. Tapi dia manusia yang menjual nasi goreng. Bagaimana bisa ada perintah tertinggi? Sederhana karena dia mencuri. Dan yang dicuri adalah milik leluhur keluarga Cheng. Oke, Anda Lin Fan. Kau sangat berani. Mencuri perintah Agung Nenek Moyang Cheng. Beraninya datang ke pesta dewa. Kau kentut token ini adalah hasil dari membuat nasi goreng. Betapa berharganya lelucon itu. Apa itu nasi goreng? Apakah Anda masih berdalih saat ini? Berikan perintah tertinggi. Kalian satu persatu benar-benar seperti lalat. Masih berbaring dan tidak bangun. Apa yang kalian takutkan? Pelindung Supreme Order Cahaya Keemasan telah menghilang untukku. Masih datang. Bisakah Anda mengubah seseorang? Aku sangat miskin. Li kepala rumah tangga. Apa yang terjadi di sini kenapa begitu ribut? Kenapa lonceng Suan Tianming pecah? Siapa yang melakukannya? Li kepala rumah tangga datang kamu pasti mati. Li kepala rumah tangga. Orang inilah yang merusak benda suci Dacia. Dan bukan hanya itu. Dia juga mencuri token tertinggi keluarga Cheng. Li kepala rumah tangga saya bisa membuktikan. Apa yang dikatakan Tuan Tang itu benar. Saya juga bisa membuktikan orang inilah yang memukul dan menghancurkan lonceng suci. Memukul dan menghancurkan lonceng suci. Lonceng Suan Tianming adalah benda suci. Meskipun leluhur kita mencapai tingkat dewa, hanya bisa membunyikan 8 kali, dan tidak bisa menghancurkannya. Siapa sebenarnya orang ini? Nona, kenapa kamu juga di sini? Apa mungkin anak ini adalah mata-mata dari Jepang yang mencuri token tertinggi leluhur? Sengaja mendekati Nona lalu menggunakan sihir rahasia untuk menghancurkan benda suci Dacia. Untung kamu sudah bercerai dengan anak ini, kalau tidak kamu pasti akan terjerat olehnya. Lin Fan jangan terus membangkang. Cepat serahkan token tertinggi lalu sujud dan mengaku bersalah. Saya bisa memohon ampun untukmu kepada Li kepala rumah tangga Nona Yanran. Juga memohon ampun untuknya. Apa mungkin mata-mata Jepang ini juga pandai memikat gadis-gadis? Kenapa ini adalah hasil dari jualan nasi goreng saya yang saya dapatkan? Kamu berbohong tanpa alasan yang baik. Saya Pa Yang akan menakar harta kurun tasya dengan semangat cukup. Lin Fan, kamu masih tidak merasa malu? Awalnya saya pikir kamu hanya biasa-biasa saja, tapi ternyata kamu juga mencuri. Moralmu buruk, tidak punya harga diri sebagai pria. Hari ini kalau kamu tidak menyerahkan token tertinggi, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Nona Gao benar-benar menganggap dirinya jenius. Prestasimu sekarang semua berkat Lin Fan. Madi berkah dewa tapi tidak tahu berterima kasih. Bahkan menuduh sembarangan. Kamu siapa? Dan suami saya adalah dewa yang turun ke dunia, tiada bandingnya. Nasi goreng yang dia buat, jangankan satu token tertinggi, meskipun semua harta karun di dunia digabungkan, juga bisa ditukar. Kalau lonceng Suan Tianming tidak tahan, kekuatan suami saya pecah juga wajar. Sombong sekali sombongnya. Li Zongguan, kamu juga melihatnya. Kedua orang ini tidak hanya merusak artefak suci Dacia, tapi juga sangat arogan dan terus-menerus berbicara tidak sopan. Tolong Li Zongguan bertindak dan membunuh penjahat ini ya. Tolong Li Zongguan bertindak. Bunuh penjahat ini. Sepanjang hari berteriak ingin membunuh orang ini, bukan? Sekelompok orang gila ya? Lin Fan, kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Kamu pasti mati. Mati nenekmu, aku mati. Kalian pertama-tama menipuku untuk memukul lonceng. Sekarang ingin merebut tokenku. Benar-benar menganggapku seperti tanah liat. Kalau berani biarkan aku menelepon. Biarkan aku memanggil seseorang. Memanggil orang Zongguan ini ingin melihat siapa yang memberimu keberanian sebesar ini berkeliaran di pesta dewa. Baik, kamu tunggu saja. Anak ini berani di depan Li Zongguan. Sombong seperti ini mungkin benar. Ada latar belakang yang kuat. Dia bisa membuat lonceng Suan Tianming berbunyi 9 kali. Mungkin di belakangnya keluarga Tangku. Bukan berarti sudah Kakak selesai. Fan sendiri adalah dewa orang yang dipanggilnya, bukan lebih kuat. Halo, ini rumah sakit jiwa, ada yang bisa saya bantu? Di sini ada banyak orang gila. Mereka ingin membunuh orang, kamu cepat tangkap mereka kembali. Aduh, anak ini mempermainkan kita. Benar-benar mengira anak ini punya latar belakang. Ternyata ya, untuk anak seperti ini seharusnya tidak ada harapan. Anak kecil, jangan menunda waktu lagi. Serahkan token tertinggi, aku bisa memberikanmu mayat utuh. Tunggu, dokter segera datang. Kalian ingat minum obat dengan baik. Penyakit ini masih bisa diobati. Mencari mati. Penguasa kekaisaran bertindak. Kali ini aku ingin melihat bagaimana kamu menghindar. Ah, jangan. Lin Fan, aku sudah berusaha menyelamatkanmu, kamu yang ingin mati. Tidak bisa menyalahkan siapapun.
9 naga melindungi dewa duniawi mungkin. Dia adalah orang hebat yang membantu leluhur mencapai tingkat dewa. Bagaimana mungkin Li Zongguan adalah penguasa kekaisaran? Bagaimana bisa? Anak itu di tangannya ada token tertinggi. Pasti karena token tertinggi itu. Tidak, token tertinggi hanya bisa menahan serangan dari kaisar. Sekali sebelumnya, dia sudah menggunakannya. Tidak mungkin digunakan lagi, bukankah itu berarti dia adalah ahli bela diri terhebat? Baru saja Menir Li tidak bisa menembus pertahanannya, langsung terlempar. Orang ini benar-benar monster. Aduh, sudah kubilang priaku adalah dewa yang turun ke bumi, tak ada duanya. Kenapa kalian tidak percaya? Nona tua sudah tahu ini adalah orang hebat itu. Lalu kenapa disembunyikan? Apakah orang hebat itu tidak mau mengekspos identitasnya? Apa yang terjadi? Bukankah kamu ingin token di tanganku? Datanglah ambil. Orang hebat itu tidak mau mengekspos identitasnya, maka aku. Menir Li beberapa hari lalu, saat bertempur dengan perompak, tidak sengaja terluka. Baru saja menggunakan energi sejati malah terkena balasan. Kenapa keberuntungan anak ini begitu baik? Kak Fan, Menir Li ini adalah seniorku. Bagaimana kalau aku kasih uang, kamu kembalikan barang ini pada dia saja? Senior. Jadi tadi kamu yang menahannya. Terima kasih, hampir membuatku mati ketakutan. Sebenarnya sudahlah. Siapa suruh aku menghormati yang tua dan menyayangi yang muda? Karena dia menginginkan token ini, maka kembalikan saja padanya. Menir Li, Anda baik-baik saja. Kekuatan orang hebat itu benar-benar tak terduga. Tidak boleh, Lin Fen hari ini harus mati. Kalau tidak akan ada masalah besar, Menir Li. Karena kamu sedang terluka, tidak nyaman untuk bertindak. Bagaimana kalau kita bekerja sama untuk membunuhnya? Perkataan Tang Muda sangat benar, keluarga Wangku bersedia ikut serta membunuh penjahat ini. Orang hebat itu baru saja memaafkanku sekali. Kalian semua bodoh ingin membunuhku. Karena token tertinggi sudah dikembalikan. Maka biarkan saja sampai di sini. Menir Li, senjata suci negara kita dihancurkan olehnya, tidak bisa dibiarkan. Bel suci telah melalui ratusan tahun, akhirnya tidak bisa lolos dari erosi waktu. Aura suci sudah lama hilang. Rusak parah, pecah juga wajar. Dengar, bel ini sudah lama rusak. Tidak ada hubungannya denganku. Tidak mungkin. Kepala Li Lonceng Xuan Tianming adalah. Apakah Anda meragukan saya? Saya tidak berani. Biarkan ini berakhir di sini. Siapapun yang masih berkomentar akan diusir dari pesta dan dimasukkan ke dalam daftar hitam keluarga Chen. Sial. Kamu beruntung kali ini. Hahaha, kepala Li tidak tahu kapan Cheng Laozu akan datang. Cahaya suci muncul, bukankah ini seharusnya terjadi 10 hari lagi? Saat pembasuhan batu suci, mengapa ini terjadi lebih awal? Para senior, apakah Anda merasakan? Hahaha, kepala Li tidak tahu kapan Cheng Laozu akan datang. Cheng Laozu sedang menangani urusan, dia akan datang nanti. Pesta Shenxian akan saya pimpin terlebih dahulu. Karena sekarang tidak bisa membunuhnya, kita harus, sebelum Cheng Laozu datang, mencari cara untuk mengusirnya. Kalau tidak, jika Cheng Laozu tahu anak ini bisa membuat lonceng suci berbunyi 9 kali, dia mungkin akan menerimanya sebagai murid. Dan itu akan menjadi masalah besar di kemudian hari. Kepala Li Laozu telah berdedikasi untuk Daxia. Jasanya sangat besar. Hari ini saya telah menyiapkan hadiah Shenxian sebagai tanda terima kasih. Selamat kepada Laozu yang telah mencapai tingkat dewa. Semoga Laozu hidup selamanya dan berkuasa di seluruh dunia. Semuanya adalah bahan obat langka berusia ratusan tahun. Setiap barang adalah harta langka para kepala keluarga. Benar-benar luar biasa. Terima kasih kepada ketiga kepala keluarga. Hadiah Anda yang berharga akan saya sampaikan kepada Laozu. Ini hadiah berharga kalian para bangsawan. Apakah sejak kecil tidak pernah makan makanan enak? Apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Di sini tidak menyangka suara saya yang kecil ini masih bisa kalian dengar. Kamu berani meragukan hadiah dari kami bertiga? Ah, kamu salah paham. Saya tidak meragukan. Saya hanya tidak menyangka. Kami para bangsawan justru suka makan lobak kering. Kalau saya tahu, saya akan membawa produk lokal dari rumah saya. Apakah maksudmu hadiah kami kampungan? Lin Fen, jangan cari perhatian lagi. Hadiah dari ketiga kepala keluarga adalah obat langka. Kamu bilang itu lobak kering. Lin Fen, kepala Li sudah memberimu kesempatan sekali. Mengapa kamu masih tidak tahu diri? Aku jujur saja, lobak-lobak ini. Rumahku punya banyak sekali, salah satunya beratnya beberapa kilo. Serius? Ngapain bohong? Lobak seberat beberapa kilo menurut pengetahuan Lin Fen. Apa itu bukan ginseng abadi legendaris? Sudahlah Lin Fen, kalau kamu begitu meremehkan. Hadiah dari kepala keluarga Wang tidak tahu, apa kamu sudah siapkan? Enggak ada hadiah. Apa kamu nggak siap? Oh iya juga.
Anak miskin kayak kamu. Mungkin nggak bisa siapin apa-apa yang bagus. Siapa bilang aku nggak siap? Ding dong ding. Hahaha. Cuma ini apa kamu beli dari toko 2 yuannya sampah kayak gini? Berani-beraninya kamu kasih. Lin Fen saran aku kamu cepat simpan aja. Biar nggak buka nanti malah malu. Apa sih isi kotak hadiah itu? Kok bikin aku merasa gelisah? Tang kenapa harus ribut sama anak kayak gini? Oh iya ngomong-ngomong Tang. Apa hadiah yang kamu kasih ke nenek? Iya Tang jangan bikin penasaran. Cepat keluarin biar kita. Lihat-lihat hahaha. Iya Tang cepat keluarin. Biar anak-anak kayak gitu lihat bedanya langit dan bumi. Oke baiklah biar semua lihat. Seberapa jauh bedanya kita? Apa ini? Meneer Lee aku mewakili keluarga Tang memberikan harta pusaka keluarga Tang tombak giok merah. Semoga nenek kuatkan kekuatan. Jaga Kimanan negara kita sejak dulu dengga Kilyargatang. Punya harta pusaka hari ini bisa lihat. Benar-benar mengagumkan katanya tombak ini. Adalah warisan dari leluhur tingkat dewa. Bisa dibilang senjata dewa. Dulu leluhur pakai tombak ini membunuh banyak penyerang negara kita yang kuat tingkat dewa. Haha. Keluarga Tang sungguh baik hati. Keluarga Tang sampai mau kasih senjata pusaka ke nenek. Apa ada niat jahat ya? Lihat itu nak ini adalah hadiah dari Tuan Tang. Dibandingkan dengan itu. Masih beraninya kamu berdiri di sini. Cepat ambil barangmu yang dibeli dari toko 2000. Pergi sana. Cepat pergi dari sini bawa barang yang tidak layak. Masih beraninya kamu datang ke pesta dewa. Hei kalian semua. Ada apa sih bawa? Senjata pembunuh sebagai hadiah untuk orang tua. Kamu cari mati. Suamiku benar bawa senjata pembunuh. Sebagai hadiah ini memang tidak baik. Anak kecil kuning kamu tahu apa? Ini adalah senjata suci kakek Cheng. Kalau bisa mendapatkannya kekuatan, pasti akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Benarkah sehebat itu? Lalu kenapa kakek Tang tidak menyimpannya sendiri? Di dalam ini pasti ada konspirasi. Kamu ngomong apa sih? Sudah jangan bertengkar lagi. Meneer Lee menurutku mereka berdua datang ke sini untuk mengacaukan pesta dewa ini, hukuman mati. Biarkan mereka tetap di sini belum tahu akan membuat berapa banyak masalah lebih baik usir mereka. Benar juga tolong Meneer Lee. Usir mereka berdua tunggu dulu. Lin Fen karena kamu punya pendapat tentang hadiah semua orang. Lebih baik tunjukkan hadiahmu pada semua orang. Dia rakyat biasa bisa memberi hadiah apa? Dia tidak mungkin membawa nasi gorengnya. Datang ke sini. Hahaha. Malas menjelaskan pada kalian, yang aku siapkan itu sangat cocok. Untuk digunakan orang tua, akan kutunjukkan pada kalian. Hahaha. Lin Fen ini hadiah yang akan kamu berikan pada kakek untuk pesta dewa. Benar kakek beliau. Selalu menyiramnya dengan teh. Ini lebih baik daripada senjata pembunuh. Minum teh saja untuk memperbaiki suasana hati. Sangat baik. Ngawur anak ini berani memberi kura-kura. Pada pesta dewa kakek. Apakah kamu ingin menyindir kakek? Berani kamu bilang kakek adalah telur kura-kura. Kamu benar-benar tidak sabar untuk mati leluhur, sedang melawan musuh di luar. Bagaimana bisa kamu anak kecil ini menghina di sini? Bagaimana kalian bisa membayangkan ini? Anak kecil kali ini. Kamu sendiri yang menabrak senjata. Meneer Lee anak ini sudah bukan sekali dua kali menghina leluhur di pesta dewa. Saya mohon Meneer Lee biarkan kami bekerja sama. Menghabisi orang ini, biarkan kami bekerja sama. Menghabisi orang ini. Lin Fen jangan terus tidak menyesal. Cepat berlutut dan minta maaf kepada leluhur. Tunggu dia tidak hormat kepada leluhur, bagaimana bisa hanya dengan berlutut? Masalah ini bisa diselesaikan sekarang kita harus bertindak, mematahkan keempat anggota tubuhnya. Menunggu keputusan leluhur. Aduh. Ini adalah binatang suci Xuanwu. Ini adalah aura kekuatan dewa. Tidak baik ada orang kuat dari alam dewa yang bertindak di ruang pesta. Tuan bertanya padamu persiapan sudah bagaimana? Katakan padanya, semuanya berjalan sesuai rencana. Aura ini adalah ledakan kekuatan dewa. Rencanamu.
Sangat kuat. Inikah kekuatan binatang suci? Bisa menjadikan binatang suci sebagai hiasan teh. Orang hebat ini benar-benar menakutkan. Yanran, aku tidak sedang bermimpikan. Aku baru saja melihat binatang suci Xuanu itu benar. Lin Fen dia. Bukan ini bagaimana dia bisa terbang ke sana. Kamu kan seorang kepala keluarga, bagaimana kamu bisa berbaring di tanah? Jangan-jangan kamu juga ingin menipu saya. Jangan mendekat, Lin. Kamu sebenarnya monster apa? Kamu gila ya? Baru saja kalian yang ingin memukul saya bilang saya monster. Saya tidak melakukan apa-apa. Siapa yang tadi menelepon bilang ada orang gila di sini? Saya yang menelepon. Orang gila di mana saya orang gila? Aneh mengaku sendiri sebagai orang gila. Saya baru saja lari dari rumah sakit, cepat bawa saya kembali. Lin Fen, sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak baik, identitas Lin Fen akan terbongkar. Di pesta dewa bagaimana bisa kalian berbuat onar? Selamat datang leluhur. Mengapa orang hebat ini datang ke pesta dewa? Jangan-jangan orang hebat ini dan Xianer. Dia adalah leluhur. Betul. Bukan orang yang makan nasi gorengku itu. Bukannya kamu bilang leluhur itu nenekmu, tapi ini terlalu. Merawat diri dengan baik tidak apa-apa. Bukan cuma merawat diri dengan baik. Kamu bilang dia ganti kulit, aku percaya. Ternyata hubungan orang hebat dan Xianer tidak biasa, tapi karena orang hebat tidak mau membuka identitas, maka ikuti saja kemauannya. Ini cara kalian memperlakukan orang biasa. Kami tidak berani leluhur bertanya seperti ini. Artinya leluhur melindungi sampah ini. Aku lihat kalian berani sekali. Seperti ini leluhur anak ini. Berkali-kali menghina Anda di sini, kami tidak tahan. Ya, dia bahkan memberi Anda patung kura-kura untuk teh. Ini penghinaan besar terhadap Anda. Menganggap Xuanu sebagai hewan peliharaan. Orang hebat memang kekuatannya tak terduga. Patung kura-kura untuk teh ini lucu sekali. Kenapa jadi penghinaan besar leluhur? Karena Anda datang, maka saya berikan kepada Anda. Ini tidak bisa saya terima. Tidak, kenapa? Ini lebih baik daripada lobak kering yang mereka berikan. Omong kosong yang kami berikan itu. Obat langka. Sangat berharga. Terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi ini tidak bisa saya terima, tolong bawa kembali. Anak muda masih tidak mengerti. Leluhur jelas tidak mau menerima barang sampahmu. Lebih baik kamu cepat simpan. Senjata pembunuhanmu itu bukan barang baik juga. Jangan samakan hadiahku dengan milikmu. Kamu tidak pantas. Leluhur pasti tahu. Tombak Jiangyu khusus untuk Anda. Tingkatkan kekuatan jaga Dasia. Tombak Jiangyu. Tombak bagus. Harap leluhur terima. Hadiah bukan soal mahal, tapi soal niat. Semua milik kalian. Tolong bawa kembali. Ini. Pastinya sampah ini yang bikin marah leluhur. Betul, pasti barang tidak berguna ini mempengaruhi suasana hati leluhur. Leluhur orang inilah berkali-kali mengganggu pesta dewa. Kejahatan yang sangat besar. Bajingan ini entah pakai cara apa. Bahkan menghancurkan gentas Wantian. Bahkan mencuri lencana tertinggi Anda. Orang-orang bodoh ini ingin menghancurkan keluarga Cheng. Lihat leluhur marah. Lin, kamu pasti mati. Leluhur Lin Fen sudah marah. Cepat berlutut dan minta maaf. Aku tidak melakukan apa-apa, kenapa harus minta maaf? Yanran suruh kamu berlutut, ya berlutut. Kenapa? Karena Yanran adalah murid pilihan leluhur. Kamu berkali-kali menghina leluhur, kami bisa membunuhmu. Tapi Yanran mau kasih kamu kesempatan. Kamu harus hargai. Murid pilihan leluhur. Bisa sembarangan menuduh orang. Sepertinya ada konflik antara orang hebat dan Yanran. Yanran, Sekarang, jangan pedulikan sampah ini. Leluhur anak ini sampai sekarang masih keras kepala untuk menjaga reputasi leluhur. saya sarankan. Langsung hancurkan anak ini, hancurkan. Sebagai contoh. Cukup. Perkara ini selesai sampai di sini. Masalah penerimaan murid kita bicarakan lagi. Ini leluhur. Jelas-jelas dua orang ini yang bikin masalah Anda. Apakah kamu meragukan saya? Saya tidak berani. Lin Fen, kamu puas. Semua karena kamu bikin leluhur tidak senang. Yanran benar-benar buta suka sama kamu. Makan boleh sembarangan bicara, jangan sembarangan. Leluhur tidak mau terima murid. Ada hubungannya sama kita. Kenapa tidak ada hubungannya?
Kalau bukan karena kalian berdua bikin masalah, mempengaruhi suasana, hati leluhur Yanran tidak akan ditolak leluhur. Kamu bisa tanya dirimu sendiri, apakah kamu sudah membuat marah leluhur? Omong kosong. Aku sangat menghormati leluhur. Bagaimana mungkin aku membuat leluhur marah? Jelas kalian berdua yang bikin ribut di sini. Hormati aku pernah bilang. Seorang pendekar harus punya jiwa ksatria untuk negara dan rakyat. Apa yang kalian lakukan? Leluhur aku. Minta maaf ke Tuan Lin. Aku minta maaf ke anak itu. Leluhur ini orang biasa saja. Pantaskah aku keluarga Tang minta maaf? Cheng Xiu Ying, aku tidak ada. Berani-beraninya kamu mengganggu cucuku. Sombong sekali, aku cuma mau mengajarkan sopan santun. Cucuku Tang Yuan Sheng tidak perlu kamu urus. Sudahlah. Ini cuma masalah antar anak muda. Lebih baik berdamai. Karena dia tidak mau menerima murid. Serahkan saja padaku. Cepat ucapkan terima kasih ke leluhur Tang. Terima kasih leluhur Tang. Kamu orang biasa berani ikut acara besar keluarga kuno. Urusanmu apa? Anak kecil kamu cari mati. Apa yang terjadi? Kamu orang tua tidak bisa berdekat lalu main pukul. Kamu yang bikin masalah. Kalau kamu bilang begitu, tapi aku sarankan. Jangan macam-macam. Hahaha, tingkat dewa. Memang luar biasa. Ritual pembersihan tubuh suci akan dimulai. Bukannya masih 10 hari lagi? Apa yang terjadi? Tidak tahu, sepertinya ada energi tertentu yang menarik. Apa itu ritual pembersihan tubuh suci? Itu adalah upacara untuk menghormati leluhur yang menjaga siang. Oh, Sampah, tunggu saja. Setelah aku mendapatkan warisan dari ritual pembersihan tubuh suci, kekuatanku pasti akan meningkat pesat. Saat itu kamu pasti mati. Tidak boleh melewatkan kesempatan ini para hadirin. Silakan ikut saya. Upacara menghormati leluhur harus pilih waktu yang tepat. Kalian berdua kenapa datang? Monumen suci bukan untuk memperingati kita, tapi para pendahulu yang membela negara. Kamu tahu masih datang si sampah ini pantas? Aku juga anggota Dacia, kenapa tidak boleh? Ini adalah pusaka naga Dacia kamu yang. Sampah kelas bawah ini datang hanya mencemari leluhur kita. Benar kata yang Master Tang, upacara monumen suci ini bukan untuk sembarang orang. Hei anak muda, ini bukan pesta dewa. Kalau kamu berani membuat onar di sini, seluruh Dacia tidak akan ada tempat untukmu lagi. Aku bikin onar apa? Bukannya sebelumnya, kalian semua yang gila-gilaan teriak-teriak mau bunuh. Sudah cukup, Lin Fen, kamu sudah membuat pesta dewa kacau balau. Mau apa lagi? Cepat pergi dari sini. Aku bilang kalian terus-terusan berdengung di depan kami. Nggak bosan apa? Kamu cuma wanita dari keluarga kecil berani bicara seperti itu pada kami. Orang yang tidak tahu maut. Lin Fen, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi. Cepat pergi, kalau tidak konsekuensinya bukan yang bisa kamu tanggung. Aku juga anggota Dacia, hanya dengan ini kamu tidak berhak mengusirku. Ini aroma orang hebat itu, wah. Meskipun kamu sudah masuk ke alam dewa, tapi kekuatan asing masih sangat ambisius, terutama Jepang. Tampaknya tenang, tapi sebenarnya arus bawah yang bergolak. Benar, tetap harus waspada. Belakangan ini fenomena aneh sering terjadi di monumen suci. Tidak tahu ini berkah atau malapetaka. Apa yang terjadi? Kenapa gempa lagi? Apa yang terjadi? Aku tahu pasti si sampah ini membuat marah para pendahulu yang beristirahat di sini. Benar. Aku pernah membaca sebuah kitab kuno di rumah. Jika ada yang membuat marah leluhur, monumen suci memang akan menunjukkan fenomena aneh. Mengusir bahkan membunuh orang itu. Kalau begitu kalian cepat pergi saja. Apa maksudmu? Si sampah ini takut kami kena imbas dari kamu? Hahaha. Kalian benar-benar bodoh. Yang dimaksud Fan adalah segera pergi dari sini. Kalau tidak, dengan perilaku kalian, setelah suci mungkin akan membunuh kalian. Kamu yang mengerti aku. Kurasa kalian sedang mencari kematian. Lin Fen, apakah kamu harus selalu membuat masalah dimanapun kamu pergi? Gao Yanran, kamu benar-benar tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Sejak datang ke sini, Fan tidak pernah secara sengaja membuat masalah. Sudahlah, jangan banyak bicara dengan mereka menurutku. Lebih baik kita menyingkirkan mereka agar Stella Suci tidak marah dan menghukum kita.
Yang benar satu-satunya cara sekarang adalah membunuh sampah ini. Mungkin setelah dia mati Stella Suci akan memberi kita warisan Lin Fen. Apakah kamu masih begitu keras kepala? Bukan aku harus mengerti sesuatu. Baru kamu bisa berhenti. Kalau mau bertindak cepatlah, jangan berlama-lama. Kapan aku bilang mau bertindak? Aku yang bilang untukmu. Kamu. Baiklah makhluk yang tidak tahu maut hari ini. Aku akan mengambil nyawa kalian berdua untuk mempersembahkan kepada leluhur. Datanglah persembahkan mereka hidup-hidup. Tangkap. Aduh, lagi-lagi tidak bisakah kalian mencoba sesuatu yang baru? Orang ini memang bermasalah. Lin Fen, kamu sebenarnya siapa? Aku Lin Fen, kita sudah bersama selama 3 tahun. Apa kamu tidak tahu? Tidak, kamu bukan. Aku bukan Lin Fen, lalu siapa aku dan kamu bilang? Mau memukulku tapi hanya menakut-nakutiku. Tempat peristirahatan leluhur. Kalian berani berbuat semaumu di sini. Jika aku melihat kalian bertengkar di sini lagi, jangan salahkan aku. Aku tidak mengerti hanya sampah mengapa leluhur. Berkali-kali membantunya. Apakah anak ini anak haram leluhur? Tidak mungkin dia hanya sampah penjual nasi goreng. Apakah dia benar-benar sampah? Apa yang terjadi sebelumnya kakek? Anak ini sebelumnya menghina leluhur. Sungguh tidak tahu diri ya, dua orang ini sama sekali tidak menghormati leluhur. Kami hanya ingin menuntut keadilan. Benarkah ini? Sudah begini, apalagi yang bisa kalian katakan? Waduh, kamu tidak bertanya padaku dulu. Apa yang terjadi? APA Logi, yang perlu diketahui kalian semua selalu mencemarkan nama leluhur kami semua bisa menjadi saksi. Jelas-jelas kalian yang selalu membuat masalah. Benar, kami hanya mengatakan kebenaran. Omong kosong. Kalau bukan kamu yang membuat leluhur marah, bagaimana bisa terjadi gempa? Kakak, itu fenomena alam. Kamu menyalahkan aku. Banyak orang di sini, semuanya mendengar langsung. Apalagi yang mau kamu bantah? Aku membantah apa kamu yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Hanya mendengar apa yang mereka katakan, aku malas menjelaskan padamu. Brengsek. Sudah urusan penting lebih penting. Leluhur di atas cucu Siwing. Hari ini, membawa beket terbaik keluarga kami ke untuk memberitahu leluhur. Leluhur yang hidup melawan invasi asing mati menjaga naga. Prestasi gemilang semua anggota keluarga kami. Tidak akan pernah lupa hari ini. Khusus meminta leluhur membuka pencucian cahaya suci. Wariskan kepada generasi berikutnya semuanya. Pencucian batu suci telah dimulai. Apakah bisa mendapatkan pengakuan dari batu suci mendapatkan warisan? Tergantung pada nasib kalian semua. Aku duluan. Yanran, jika kamu bisa mendapatkan warisan, pasti bisa menjadi kuat, tidak perlu dikatakan lagi. Setidaknya bisa melepaskan diri dari sampah ini. Tentu saja Yanran berbakat luar biasa, pasti bisa mendapatkan pengakuan dari batu suci. Yang muda, bukankah kamu juga berbakat luar biasa mendapatkan warisan? Sudah seharusnya. Ngomong-ngomong, aku lebih ingin melihat bocah itu ketika tidak mendapatkan pengakuan dari batu suci. Wajahnya yang lucu. Dia ini. Menjilat batu suci untuk menunjukkan rasa hormat pada leluhur. Kalau bawa bunga krisan bukankah lebih baik? Bodoh, kali ini aku ingin melihat siapa yang membanggakanmu. Tang muda, jangan terlalu banyak bicara dengannya lagi. Dia sebagai orang biasa bisa berdoa di sini. Sudah cukup bagus, bagaimana mungkin mendapatkan warisan? Bertengkar dengan sampah tidak pantas. Hei, kenapa aku selalu merasa ada suara gonggongan anjing? Benar-benar tidak bermoral, tidak beretika. Baik, tunggu saja sampai upacara prasasti selesai. Aku akan lihat apakah kamu masih bisa tertawa. Anak muda, tunggu sampai aku mendapatkan warisan. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Aku baru pertama kali melihat prasasti bereaksi, memang hebat Tang Xiao. Bukan hanya menyentuh saja, kenapa dia? Lama sekali, apa mungkin? Sedang ngobrol dengan nenek moyang di atas sana. Mungkin dia rindu dengan nenek moyangnya. Lin Fen, kalian berdua diam saja. Tidak ada yang menganggap kalian bisu. Sepertinya ada yang tidak beres. Kenapa tidak ada reaksi? Apa perlu memasukkan energi dalam? Sebenarnya apa yang terjadi? Tang Xiao, kamu baik-baik saja. Bagaimana sudah mendapatkan warisan? Sampah. Bagaimana bisa bakat Tang Xiao sangat tinggi? Mungkin warisan ini yang bermasalah.
Wah, ini dia diusir oleh nenek moyangnya. Mungkin nenek moyangnya tidak mau bertemu dengan si pemboros ini, hahaha. Sudah cukup. Jangan terlalu senang, kalau aku tidak bisa mendapatkannya. Kamu pasti tidak bisa. Bukan hanya menyentuh prasasti. Dibilang susah sekali. Ya tunggu saja. Kakak Fan akan membuat dunia terkesima. Sombong, aku akan lihat apa kemampuanmu. Lim Fan, aku sarankan kamu sedikit bicara untuk dirimu sendiri. Beri lebih banyak kesempatan hidup. Baik-baik. Setiap hari berteriak perang pikir hidup di zaman kuno. Bagus tidak? Biasa saja. Mulut pria setan penipu makan di piring. Lihat di panci. Ngomong apa sih? Urusanmu apa? Ini. Sepertinya Yanran mendapatkan warisan. Aku dapat harta karun, haha. Tapi beberapa orang tidak seberuntung itu. Nona Yanran. Kemampuan alaminya memang luar biasa. Mendapatkan warisan dari prasasti suci. Kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Katanya putri keluarga Cheng ada di sini. Apa dia juga mendapat warisan? Siapa yang lebih kuat di antara mereka? Lumayan juga. Apa yang lumayan? Tubuhnya dong. Kamu bicara soal dia. Lalu menurutmu siapa yang lebih baik, aku atau dia? Yanran, kamu hebat sekali. Bocah, lihat kan. Inilah jurang pemisah antara kamu dan Yanran. Yang tak bisa kamu lewati. Kenapa di dahimu? Ada gambar bunga teratai berkelopak 5. Paling-paling karena di depan prasasti suci. Sudah sampai sejauh ini dan kalian masih pamer kehebatan. Tidak ada gunanya, mereka cuma bisa ngoceh pakai mulut. Apa cuma berkelopak 5? Apa yang kalian sombongkan satu persatu? Warisan nenek moyang bukanlah sesuatu yang bisa didapat. Hanya dengan kehebatan omongan saja. Kebetulan giliranmu selanjutnya. Aku penasaran. Apa tingkat warisan apa yang bisa kamu dapatkan? Kalau begitu Fan, aku naik dulu ya. Semangat. Seorang wanita dari keluarga kecil tak dikenal. Apa kelebihan yang dimiliki olehnya? Benar? Sama seperti yang lainnya. Ini adalah orang-orang di sekitar bocah itu. Sial, kenapa orang seperti ini bisa mendapatkan warisan? Gadis ini cukup bagus tapi aku tidak tahu. Dari keluarga mana adik kecil ini? Aku ingin tahu apakah dia mau mengangkatku sebagai guru. Tampaknya kamu bakal kecewa. Jangan-jangan kamu mau rebutan denganku. Kenapa kamu juga lama di atas? Tentu saja ngobrol dengan para leluhur. Di kepalamu juga ada bunga teratai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kelopak. Tidak mungkin, tidak mungkin. Gadis tanpa nama ini bagaimana mungkin mendapat warisan lebih tinggi dari Yanran? Masih bakat yang lebih tinggi. Iya benar, dia jelas-jelas pura-pura. Benar, menurutku dia ada di dalam cahaya emas. Gambar sendiri. Cahaya emas apa? Nggak ngerti apa yang mereka omongin. Non katanya beneran. Gimana menurutmu? Orang sampah kayak dia mana mungkin dapat warisan? Nggak mungkin. Kok cuma kamu yang boleh ngobrol sama leluhur? Gak boleh kita ngobrol-ngobrol. Mulutmu tajam banget. Fan, giliranmu. Oke. Aku juga mau naik ngobrol sama leluhur. Nggak usah deh kamu. Cuma manusia biasa. Masih mau dapat warisan. Mimpi kali. Benar, mending kamu minggat aja. Daripada malu-maluin di atas sana. Kayaknya nggak ada yang lebih memalukan dari diusir sama leluhur. Oke, kalau kamu sombong banget. Kalau nanti kamu nggak dapat warisan, lihat aja gimana aku ngerjain kamu. Fan, semangat.
Anak ini naik HAM. Nggak mungkinlah. Jangan malu-maluin di atas sana ya. Cuma tukang nasi goreng sampah. Masih mau mimpi dapat warisan. Wong Sitang yang jenius aja. Nggak bisa dapat warisan anak ini. Nggak bakal bisa bikin prasasti bergetar. Cuma manusia biasa. Ngapain sentuh prasasti suci? Lihat aja nanti. Nggak Fan pasti bakal bikin heboh. Pasti bakal bikin semua orang terpukau. Kamu pikir dia siapa? Cuma sampah yang sok jago. Masih mau dapat warisan prasasti konyol. Manusia biasa masih mau dapat warisan. Mimpi kali. Sampah. Emang sampah emang. Apa aku terlalu berharap sama dia? Yah akhirnya. Dari awal sudah ditakdirkan. Bagaimana mungkin petani rendahan bisa mengubah segalanya? Hei sampah. Supaya Bagaimana mungkin ini tidak mungkin? Dia hanya manusia biasa. Bagaimana mungkin dia mendapatkan warisan? mata mana yang melihat dia manusia biasa? Teratai emas muncul sendiri. Orang hebat menciptakan hukum alam sendiri. Fan Ge, kamu benar-benar selalu membuatku terkesima. Lin Fan, kamu dia bukan penjual nasi goreng. Sampah kok bisa begini? Kenapa sampah seperti ini? Bisa mendapatkan warisan ini, fenomena apa? Kenapa aku tidak pernah melihat ini sebelumnya? Ini fenomena yang belum pernah terlihat sebelumnya mungkin. Ini warisan yang lebih kuat. Orang hebat memang tidak pernah mengecewakan. Akhirnya aku naik level. Masih bilang bisa berkomunikasi dengan leluhur. Hanya bohong belaka. Kamu dari mana muncul bikin kaget? Saya adalah Cheng Sheng bertemu orang hebat. Saya orang hebat. Kamu bilang apa pemimpin? Orang ini bukan aktor. Yang keluar dari teater ya. HM bagus. Justru karena kekuatanmu, saya bisa muncul di sini. Kamu ngomong apa aku tidak ngerti? Orang hebat. Saya sebenarnya ada satu hal. Ingin minta bantuan orang hebat. Apa sih? Hal melanggar hukum saya tidak mau. Saya ingin meminta orang hebat menjadi pemimpin baru Dacia. Saya. Jadi pemimpin baru kamu bercanda ya? Saya cuma penjual nasi goreng. Fan Ge, kamu hebat banget. Cuma sentuh prasasti suci apa hebatnya? Kamu tidak merasa ada yang aneh? Atau tempat yang aneh? Ada orang tua di samping hitung nggak? Saya bilang Pak Tua, apa sih yang sebenarnya Anda inginkan? Saya hanya ingin Anda mengambil alih posisi pemimpin. Lihat, ini adalah bukti kepemimpinan. Saya tidak mungkin menerima. Main-main saja sudah cukup, Anda malah ketagihan. Hei, kamu ngomong apa sih sendiri? Lin Fan, warisan apa yang baru saja kamu dapatkan? Warisan. Bukan cuma naik. Dan berduka untuk para pendahulu. Saya bilang juga anak ini. Mana mungkin dapat warisan? Lihat di dahinya, bahkan tidak ada bunga teratai. Ah. Menjilat batu suci harusnya ada bunga teratai. Mau kamu gambar 100 bunga teratai? Tetap saja kamu sampah. Saya kira ada apa-apa. Ternyata tetap sampah. Orang hebat mereka berdua sangat menghina Anda. Anda tidak marah. Ada apa yang harus saya marah? Wah. Orang hebat memang luar biasa. Tapi, kalau Anda mau ambil posisi pemimpin, mereka tidak akan berani menghina Anda. Ayo. Stop, saya tidak akan jadi pemimpin. Aduh. Mungkin ada pertunjukan bagus lagi. Abang Fan, mereka sedang membicarakanmu. Apakah kamu tidak mendengar? Hei, kamu mengabaikan saya.
Saya rasa anak ini tidak dapat warisan. Dia cuma mencoba menjaga harga dirinya. Harga diri sampah yang dibuang Yanran. Bicara apa tentang harga diri? Bukan orang besar berdiri di sini. Apakah kalian tidak melihat? Orang hebat mungkin Anda mau setuju. Kalau setuju mereka, tidak akan berani meragukan Anda. Saya bilang, Lin Fen sudah cukup. Apakah kamu menganggap kami semua bodoh? apa yang saya bohongi? Bodoh kamu pikir kami seperti kamu. Idiot. Ya maksud tersembunyi di hatimu. Kami semua sudah tahu. Benar menurutku. Dia ini cuma lemah hati. Cari-cari alasan aja buat ngomong. Dasar sampah kelakuanmu. Nggak hormat sama leluhur, apa kamu mau ngerusak? Yupakara Prasasti Susi Humph. Orang yang nggak setia dan nggak punya integritas kayak gini. Nggak boleh dibiarin ya. Kamu ini cuma pengacau dari awal. Nggak seharusnya dibolehin ke depan prasasti suci. Menurutku dia di sini. Cuma ngehina prasasti suci dan leluhur. Aku semakin sadar. Apa kalian gak beres ya? Atau kalian ngerjain aku bareng dia? Lin Fen, apa kamu nggak bisa terima kenyataan? Ngomong kebohongan konyol kayak gini, ada untungnya apa buat kamu? Kakek dia ini penuh kebohongan. Ngaku ada seseorang di sampingnya. Menurutku dia nggak hormat sama leluhur. Mau ngerusak upacara prasasti suci. Di depan orang hebat memang ada gelombang energi. Berani nggak hormat sama leluhur di depan prasasti suci. Beraninya kamu. Aku heran aja. Padahal yang kita lakukan sama, kenapa kamu benci sama aku? Ada orang yang emang picik. Udah ketahuan masih ngeles. Kalimat kalian keras banget ya. Kayaknya tanpa tindakan tegas. Nggak bakal bisa bikin mereka berdua ngerti betapa seriusnya nggak hormat sama leluhur. Lin Fen, harga dirimu nggak ada artinya. Cepat-cepat minta maaf sama leluhur dan semua orang. Masih ada ruang buat berunding. Ngapain minta maaf, Fen? Gak salah apa-apa. Menurutku mereka sengaja ngerjain aku. Kamu sampah berada di sini aja udah salah. Apa yang kita lakukan cuma buat bersihin sampah atas nama leluhur benar. 3 leluhur perbuatan ketiga orang ini. Udah nggak bisa diungkapin dengan kata-kata. Demi kehormatan leluhur, demi kehormatan kita. Saya usul buat menghukum mati mereka di tempat. Buat menghormati leluhur ya hukum mati di tempat. Buat jadi contoh eksekusi di tempat. Untuk memberitahu roh leluhur. Stop, kenapa kamu tidak membawa kalian untuk memberitahu nenek moyang? Aku. Jangan bercanda seperti ini kalau kalian tidak ingin melihatku. Aku pergi saja, kita pergi. Ini tidak ada artinya. Mereka malah membawa orang hebat. Orang hebat jangan pergi. Silakan ambil token ini. Sudahlah, kalian jangan berpura-pura lagi. Anak ini masih berpura-pura di saat seperti ini. Kurasa kamu sama sekali tidak menyadari kesalahanmu. Datang tangkap dia biar dia merenung. Sudah cukup. Kamu ini cuma orang biasa. Tapi kalian semua selalu bertentangan. Mana ada sikap ksatria gadis ini lumayan. Aku cukup menyukainya. Sayang sekali kalau tidak ada Anda mungkin. Aku akan memberikan kepemimpinan ini padanya. Cepat cari dia, jangan ganggu aku lagi. Tapi leluhur anak ini tidak hanya bicara sembarangan di sini, sebelumnya malah merusak pesta dewa Anda itu jelas pengacau benar. Anak ini berkali-kali melakukan hal yang melawan. Jelas tidak menghormati kita para ksatria. Benar orang seperti ini harus dihukum mati di tempat. Sebagai contoh. Lin Fen, jangan terus tersesat. Cepat berlutut minta maaf pada semua orang. Lalu pergi sejauh mungkin. Aku tidak meminta mereka minta maaf padaku, sudah bagus. Malah minta aku minta maaf pada mereka tidak mungkin. Baik, aku kasih kesempatan terakhir. Bukannya kamu bilang, ada seseorang yang selalu berdiri di sampingmu. Coba buktikan pada semua orang. Kalau tidak bisa membuktikan, itu tidak menghormati nenek moyang. Pantas dihukum mati. Orangnya kan ada di samping. Kamu buta ya? Coba jelaskan. Siapa sampah yang berdiri di sampingmu? Sudah saat seperti ini. Si sampah ini masih bertahan, Yanran. Di saat seperti ini jangan lagi membela sampah seperti ini. Tang Junjie, mulutmu jangan kotor. Baik-baik saja kalau tidak marah nenek moyang. Tidak tahu bagaimana dirinya mati. Kamu. Apa kamu mengancamku? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Sebagai manusia kita harus punya rasa hormat. Semua dengarkan. Dia bilang aku tidak tahu bagaimana aku mati. Wanita ini berani mengajari yang Master Tang.
Siapa yang beri kau nyali? Ah, untuk orang seperti ini. Untuk apa punya rasa hormat? Sampah seperti dia. Walaupun ada orang di sampingnya. Pasti juga sampah seperti dia. Cari mati. Mungkinkah orang di samping Van Ge ini adalah leluhur? Roh leluhur. Maksudmu anak ini mendapatkan pengakuan dari leluhur. Dia pantas jika sampah seperti ini bisa mendapatkan pengakuan leluhur. Berarti leluhur benar-benar buta kurang ajar. Yang Master Tang kau baik-baik saja. Wajahku. Wajahku baru saja ditampar siapa? Ini keluarga Tangmu. Benar-benar punya anak yang baik. Tidak usah khawatir. Tua bangka. Ternyata kekuatan tanganmu lumayan. Atau semuanya adalah kekuatan dari orang sakti. Kalau tidak aku tidak bisa bertindak. Tamparanmu bagus. Lin Fen kau sudah cukup belum harus sampai. Tidak bisa diselamatkan. Aku melakukan apa? Kau masih berpura-pura. Jelas-jelas kau yang menjatuhkan yang Master Tang. Mata kalian buat apa? Jelas-jelas Tang Junjie yang menghina orang tua ini. Orang tua ini tidak tahan dan menghajarnya. Kalian bilang ini aku yang lakukan. Sampai sekarang kau masih membela diri. Cepat berlutut dan minta maaf ke yang Master Tang. Aku minta maaf, apa ini ada hubungannya dengan aku? Kamu, Anak muda aku akan membuatmu hidup sengsara. Apa kau sedang menampar muka keluarga Tangku? Aku akan mengubahmu menjadi manusia guci. Dan menggantungmu di gerbang keluarga Tang. Lin Fen Tang leluhur sudah marah. Cepat berlutut dan minta maaf. Aku. Sudah terlambat. Cukup di hadapan leluhur. Bertengkar seperti ini tidak pantas. Kamu tidak lihat dia memikul kukiku. Tapi dia yang mulai dengan kata-kata kasar. Dua orang biasa dihina ya sudah. Lalu keluarga Tang dihina ya sudah, apa masalahnya? Anak kecil kamu cari mati. Mati saja. Berhenti Tang Yuansheng, kamu tidak dengar kata-kataku. Dua prajurit berkonfrontasi karena orang biasa. Sungguh gaya Dacia. Anjing donging berani datang ke sini. Pergi, kalian tidak diterima di sini. Orang donging. Bagaimana mereka berani datang ke sini? Bagaimana orang dongeng bisa ada di sini? Di Dacia ada pepatah kuno. Ada teman datang dari jauh. Sangat menyenangkan aku sebagai tamu. Haruskah kalian menjamuku? Kami menjamu tamu. Tidak ada tuan rumah yang menjamu anjing. Benar. Kamu menghina aku. Aku tidak. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Mulut tajam. Aku ingin melihat. Berapa lama kamu bisa bertahan? Ini adalah tempat suci kami. Jika keluarga Decuan melangkah lebih jauh, mati. Leluhur ngomong banyak dengan mereka untuk apa? Langsung hancurkan, persembahkan darah untuk leluhur ya. Persembahkan darah untuk leluhur kalian Dacia. Sungguh tidak punya etika. Kalau kamu suka kenapa tidak cepat pulang? Datang ke sini untuk apa? Aku katakan sekali lagi, tidak pergi. Mati? Tidak boleh. Apa maksudmu? Mereka datang ke sini tidak melakukan hal yang kita lakukan. Saat ini mengusir mereka. Kalau sampai tersebar ke negara lain, rasanya bakal merusak citra negara kita. Sudah masuk ke tempat terlarang masih belum keterlaluannya. Kalau nenek moyang tahu orang Jepang datang ke sini, pasti kakinya bakal dipatahin. Aku sih cuma orang biasa. Tapi setiap orang harusnya tahu. Orang Jepang sama sekali nggak boleh datang ke sini. Hei, kita masih ada urusan yang belum selesai. Lebih baik kamu diam saja. Aku nggak peduli. Apa kamu mau menantang keluarga Tang? Cukup. Kalau mau minta maaf ke nenek moyang kita silakan. Tapi kalau sampai berbuat yang keterlaluan, aku nggak akan tinggal diam. Enggak, aku cuma penasaran. Upacara prasasti suci kalian itu, kayak apa sih sebenarnya? Tentu saja. Aku juga penasaran sama tradisi pembasuhan prasasti suci kalian. Kurang ajar. Jangan gegabah, aku datang ke sini. Ada satu hal lagi yang mau aku bagi. Apa itu? Wilayah negara kita luas. Tapi banyak tempat yang masih belum berpenghuni. Kami orang Jepang ingin berdampingan dengan kalian. Kurang ajar HMPH. Nyari mati. Orang-orang seperti kalian lebih tidak tahu malu dari Lin Fen. Aduh aku. Niat jahat. Tanah negara kita ini bukan tempat untuk kalian ikut campur. Ini bukan milik negara kalian. Sebenarnya ini milik kami orang Jepang, cuma diambil alih sama negara kalian. Hari ini aku cuma mau mengambilnya kembali. Aduh ya ampun, orang ini nggak mikir.
Seluruh planet ini miliknya ya? Nggak nyangka. Mukanya lebih tebal dari tembok kota. Lebih luas dari padang pasir. Nyari mati hei. Kamu cuma rakyat biasa diam saja. Kami orang Jepang bakal bawa kamu hidup makmur. Bagaimana? Sebelum ngomong begitu, lebih baik pikirkan dulu keadaanmu sendiri. Aduh, kamu kok ikut campur, kamu tinggal di laut ya? Nyari mati. Ternyata kita harus membalas dengan cara yang sama. Untuk mengobati orang dengan cara mereka sendiri. Dengar, ini adalah sikap kami. Saya tidak ingin mengulanginya. Pergi, kalian tidak disambut di sini. Karena saya sudah datang. Hari ini saya tidak berencana untuk pergi. Di sini keluarga Dechuan akan mengambil alih. Kurang ajar. Saya menyarankanmu untuk tidak menggunakan kekuatanmu. Kalau tidak kamu akan mati dengan cepat. Omong kosong, leluhur adalah ahli tingkat dewa. Kekuatannya melampaui langit, sekarang dia membiarkanmu berbicara 2 kata. Sudah cukup baik saya memberitahumu. Cepat pergi, kalau tidak leluhur akan marah. Dan kalian semua tidak akan selamat. Saya benar-benar ingin mencoba. Kekuatan tingkat kaisar saya. Apakah bisa mengalahkan ahli tingkat dewa? Baiklah, karena kamu sangat ingin mati, maka saya akan mengabulkannya. Anjing Jepang kali ini sudah selesai. Benar-benar mencari kematian sendiri. Turun dan minta maaf pada leluhur Tiongkok kami. Leluhur. Dia keracunan. Apa yang terjadi? Bagaimana dia bisa keracunan? Apakah dia baru-baru ini menyentuh sesuatu? Tidak mungkin. Apakah dia makan nasi goreng saya dan keracunan makanan? Tidak mungkin. Sudah cukup lama, bagaimana mungkin? Tidak mungkin, leluhur adalah ahli tingkat dewa. Pada dasarnya kebal terhadap racun-racun yang bisa membuat leluhur keracunan. Pasti racun yang sangat kuat. Racun yang bisa membuat ahli tingkat dewa keracunan, hahaha. Ahli tingkat dewa ternyata tidak sehebat itu. Bagaimana bisa dia sendiri? Keracunan makanan, apakah kamu yang melakukan ini? Tidak, saya tidak melakukan apa-apa. Hanya saja saya tahu racun apa yang menyerang leluhurmu. Apakah kamu ingin saya memberitahumu racun ini? Diambil dari Yamata no Orochi tingkat kaisar. Menyentuhnya akan melelehkanmu, ahli tingkat dewa. Dalam setengah jam pasti mati. Ternyata kamu akan mati dengan buruk, tetapi leluhur tidak pernah bertemu dengan Dechuan, bagaimana bisa terkena racun ini mungkin? Dalam operasi, membena ular tidak jika benar begitu. Leluhur pasti sudah lama mati. Mereka Dechuan Tuan Rumah Xiao Ren Teneng. Hal ini tidak akan salah. Saya akan menunggu dengan penuh antisipasi. Kalian-kalianlah yang meracuni aku. Melihat orang ini keluar dari rumah mereka. Tang Laozu, benarkah begitu? Hahaha. Ternyata tidak boleh menerima orang luar muridku. Bahkan berkhianat, bagus sekali. Hahaha, benar. Kami yang melakukannya. Bagaimana Cheng Xiuing? Harta karun keluarga, Tang, apakah kamu menggunakannya dengan lancar? Jahat. Sudah lama ternyata pencuri yang berteriak menangkap pencuri. Kalianlah yang paling tidak hormat kepada leluhur. Anak muda, kamu ingat nanti. Pertama-tama aku akan membunuhmu. Aku menunggu kamu datang untuk memberi saya ketukan ketiga. Baik. Kamu terus saja sombong, tidak usah peduli. Aku penasaran prasasti suci ini. Bisakah membuatku mendapatkan warisan? Ini adalah prasasti suci Dacia, tidak boleh kalian sentuh. Pengkhianat, pergi dariku, pengkhianat. Dari dulu sampai sekarang yang menang jadi raja. Selama Dechuan menang. Aku bukan pengkhianat tapi pahlawan. Anjing Dongying, aku akan membunuhmu sekarang. Kamu seorang tua. Anjing Dongying, jangan sentuh benda suci Dacia. Semut jika berani menghalangi mati. Ini adalah benda suci Dacia, leluhur mati karena kalian. Bagaimana bisa terpicu jika leluhur tahu kalian? Pasti akan. Bagaimana mungkin? Warisan prasasti suci dengan mudah. Ini tidak menunjukkan bahwa Tuan Dechuan. Bahkan leluhur Dacia mengakui. Selamat Tuan Dechuan, lihatlah. Bahkan leluhur kalian menganggap aku bisa menjadi raja kalian. Benarkah begitu? Omong kosong. Aku sekarang ingin memotong-motongmu. Orang bijak sepet katakan pada mereka. Karena leluhur marah. Orang-orang pengkhianat ini. Mengapa kamu tidak mengatakannya sendiri? Benar-benar. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Prasasti suci memancarkan cahaya merah karena leluhur marah. Omong kosong ini menunjukkan bakat kuat Tuan Dechuan. Kamu sampai saat ini masih tidak lupa pekerjaan lamamu. Kamu acting terus acting. Tidak percaya, tanyakan padanya apakah dia mendapatkan warisan. Oh begitu. Dia bilang benar apa yang terjadi. Sepertinya prasasti suci ini rusak. Kalau begitu hancurkan saja. Berani kamu.
Apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Hanya tingkat kaisar saja. Masih mau menghancurkan prasasti suci mimpi siang bolong. Bagus tidak apa-apa. Kukira seberapa hebat ternyata biasa saja. Kamu pukul batu dengan tinju. Tangan tidak sakit ya? Kamu cari mati sungguh kira aku tidak punya cara untuk menghancurkannya. Ini. Hanya sepotong batu rusak saja. Kamu sombong apa sih? Orang tak berpengetahuan ini adalah artefak suci dari Jepang. Hachidama di dalamnya terkandung kekuatan tak terbatas. Bagus baru saja masuk ke tingkat pendekar manusia biasa. Juga bisa menggunakannya menghancurkan langit dan bumi hari ini. Batu ini pasti hancur. Fenge, kalau aku dalam bahaya kamu akan menyelamatkanku. Benar kan? Tentu akan menyelamatkanmu, kamu belum memberiku uang guling. Baguslah. Hari ini aku akan membiarkan kalian melihat-lihat kekuatan artefak suci Jepang kami. Kalian seharusnya merasa terhormat di hadapan Hachidamaku. Prasasti suci leluhur tak berdaya. Jenggan. Mereka langsung maju. Menghadang Hachidama, kedua wanita ini tidak hanya berbakat, tetapi juga sangat berani. Semuanya bibit unggul. Tidak seharusnya membungkuk untuk prasasti suci. Kamu ngomong apa sih hanya sepotong batu rusak? Tangkap saja. Apakah ini untuk mati? Sungguh tidak menyangka seorang yang bergabung dengan keluarga Tang juga akan berdiri di depan prasasti suci. Aku hanya ingin menjadi kuat, tujuannya untuk membela negara, justru kamu. Seorang wanita dari keluarga kecil juga berani. Keluarga kecil. Aku sebagai putri besar keluarga Cheng memerintahkan semua keluarga jika kami mati. Jepang menyerang bersumpah mempertahankan negara kita. Jika ada pengkhianat, aku sebagai hantu tidak akan membiarkan kalian. Kamu ternyata Putri Cheng, kalau begitu kami. Perkataan tadi berarti. Oh, begitu, sampah ini ternyata berhubungan dengan Putri Cheng, tapi tidak masalah. Cheng Shiying sudah tambang kamu Cheng Shuxian juga akan menjadi sampah. Kamu Putri Cheng. Iya, kenapa tidak boleh? Oh, begitu pantas Lin Fen begitu percaya diri. Ternyata orang di belakangnya adalah kamu. Kamu salah karena di belakangku ada dia. Aku baru bisa percaya diri. Maksudmu apa? Maksudnya yaitu tapi sekarang. Bukan waktunya membicarakan ini. Tidak menyangka. Kamu ternyata putri dari keluarga tersembunyi terbesar. Keluarga Cheng, tapi sekarang kamu muncul. Justru membuat rencanaku lebih lancar. Maksudmu apa? Kalian berdua terlihat kulit putih cantik. Lebih baik jadi budak pedangku. Selain itu, aku juga bisa membuat kalian di bawah Dechuan Xiaoran. Dua keluarga besar bagaimana? Jiji. Mimpi di siang bolong. Oh ya, kalau begitu, mati saja, minggir. Ada pertunjukan bagus, tidak menonton dengan baik tidak apa-apa. Tidak. Master, cepat tarik mereka turun. Stella suci ini hancur ya hancur. Tidak seharusnya dua wanita ini mati karenanya. Bukan kau sampai bahas hidup mati. Master, waktuku tidak banyak. Sepit selamatkan mereka. Mati saja jangan. Ini tidak mungkin. Tidak menyangka kekuatan Master begitu hebat. Ternyata aku yang kurang tahu. Abang Fen, aku tahu kamu akan datang menyelamatkan kami. Lin Fen kok bisa begitu kuat? Kan sudah kubilang itu cuma batu jelek, kalian tidak percaya. Apakah dia benar-benar mendapatkan warisan Tuhan memberkati sia kita? Generasi kita melahirkan naga sejati lagi, tidak mungkin bocah ini. Sama sekali tidak ada jejak warisan Stella Suci, dia cuma sampah. Manahan Sergen Master Dechuan. Sekarang pasti sudah hancur lebur. Bisa jadi tidak lama lagi kamu akan mati dengan darah mengalir dari 7 lubang bocah. Aku mengagumi keberanianmu. Tapi jika kamu melawanku, kamu pasti mati. Bukan bermaksud mengejek, tapi kalian ini cuma main-main. Orang-orang dari timur hanya punya kemampuan segini ya. Aku mengerti dia pasti dirasuki oleh roh nenek moyang, kalau tidak. Mana mungkin dia berani berdiri dan melawan Tuan Dechuan. Jangan-jangan dia sudah tahu kekuatan Lin Fen. Jadi kamu berani bersikap sombong seperti ini, ternyata ada sandarannya. Tapi kekuatan roh nenek moyang tidak akan bertahan lama. Setelah kekuatan roh nenek moyang menghilang, Chen Xiwing akan mati. Lalu apalagi yang bisa mereka sombongkan? Pada saat itu seluruh Dacia akan jatuh ke tanganku dan kamu akan menjadi korban pertama setelah Dacia berganti pemilik. 100 tahun yang lalu, orang-orang dari timur seperti anjing kampung kabur dari Dacia dengan malu. Kali ini pun tidak akan berbeda. Belum tentu. Nenek moyang. Nenek, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Satu-satunya dewa di Dacia akan segera jatuh. Timur akan menguasai Dacia, tinggal menunggu waktu. Dr. Wen. Bagaimana? Nenek. Lin Fen, tolong selamatkan nenekku. Aku tidak bisa.
Tidak boleh, kamu harus bisa. Ini kan memaksa orang. Shuxian, kenapa kamu harus seperti ini? Aku bilang Cheng Shuxian, otakmu rusak ya. Daripada meminta si sampah itu, lebih baik minta tolong pada Tuan Dechuan. Non Cheng kamu. Lin Fen, jika kamu tidak menyelamatkan nenekku hari ini, aku juga tidak akan hidup. Jangan-jangan dulu marah begini. Aku akan coba cari cara, aku akan mencoba. Aku sarankan kalian berhenti melakukan perlawanan sia-sia. Jika terus begini nenek moyang kalian benar-benar tidak bisa diselamatkan. Diam. Bagaimana? Bagaimana mungkin? Non Cheng, jika kamu ingin obat penawarnya, bisa datang dan memohon padaku. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Di negeri kami ada profesi bernama budak pedang. Sen siap hari membawa pedang dan menghangatkan tempat tiger magician. Serta menyalurkan energi ke dalam pedang. Untuk merawat pedang asalkan kamu setuju menjadi budak pedangku dan menanggalkan pakaianmu. Merangkak ke sini penawar ini akan kuberikan padamu. Tidak bisa Tuan Dechuan. Jika kamu memberikan penawar pada mereka, kekuatan Cheng Xiuying dari alam dewa tak terkalahkan. Tuan Dechuan, ini tidak boleh, ini benar-benar tidak boleh. Kamu terlalu khawatir. Penawar ini hanya bisa menetralkan racun. Sejak dia terkena racun, urat-uratnya putus, kekuatannya hilang. Kecuali raja terdahulu datang, Cheng Xiuying tidak akan bisa hidup kembali dan memperbaiki tulang dan ototnya. Begitu rupanya Tuan Dechuan memang. Pandangannya jauh ke depan. Tanah Dacia ini sudah menjadi milik negeri kami. Nona Cheng, bagaimana, sudah mempertimbangkan? Aku. Tidak bisa, Shuxian, nenekmu pasti tidak mau melihatmu melakukan ini. Tapi aku juga tidak bisa hanya dia melihat nenekku seperti ini tanpa melakukan apa-apa. Jika kamu melakukan ini, warisan keluarga Cheng selama ratusan tahun dan martabat Dacia akan hilang begitu saja. Aku. Kamu apalagi Cheng Shuxian? Tinggal 2 menit lagi, cepat lepaskan pakaianmu dan merangkak ke sini nanti. Nenekmu akan membusuk meskipun ada penawar. Tidak akan berguna. Aku. Xianer. Jangan menunduk pada mereka. Jangan sama sekali. Sangat disayangkan. Cheng leluhur sudah tiada. Di Dacia tak ada yang bisa melawanku. Ada pepatah kuno di Dacia. Orang yang tahu situasi adalah pahlawan. Aku rasa kamu seharusnya tahu. Kalian harus tahu apa yang harus dilakukan. Selamat atas keberhasilan Dechuan merebut kembali Dacia. Selamat Dechuan. Dechuan Sangga luar biasa dalam ilmu bela diri. Tak ada tandingannya. Keluarga Zhang bersedia bergabung dengan Dechuan. Bersedia melayani dengan sepenuh hati. Bagus, kalian semua akan menjadi pahlawan bagi Dongying. Terima kasih Dechuan. Semoga Dechuan abadi. Kalian pengkhianat-pengkhianat negara. Pohon tumbang monyet pun lari. Keluarga Cheng adalah tiang utama Dacia. Sekarang keluarga Cheng jatuh, mereka pun berbalik. Tidak, keluarga Cheng belum jatuh. Aku akan membalas dendam untuk leluhur. Mewarisi keinginan leluhur membunuh binatang-binatang ini. Seorang pria sejati tahu apa yang tidak boleh dilakukan, dan apa yang harus dilakukan pada saat kritis ini. Sebagai pria Dacia, harus maju ke depan. Meskipun seperti ngengat terbang ke api, tetap tidak akan mundur. Anak muda, ini akibat perbuatanmu sendiri. Dechuan hanya semut kecil. Kenapa harus Anda sendiri? Biar saya saja. Bawa mereka, biarkan kedua wanita ini hidup. Aku butuh mereka sebagai budak pedangku. Mengerti perlindungan roh leluhur. Sudah selesaikan, sekarang giliran kalian mati. Waktunya membayar harga atas kesombonganmu. Yang harus membayar adalah kamu. Mengkingka. Ini kekuatan warisan leluhur. Yang sangat langka. Tubuh ekstrim dingin. Aku pasti akan memanfaatkanmu untuk menyuburkan. Pusaka Kilyarga Dechuan. Hanya pedang tua hanya ini. Masih disebut senjata sakral. Hari ini, aku akan menggunakannya untuk mengorbankanmu. Orang bodoh bisa mati di bawah. Pedang iblis Muramasa adalah keberuntunganmu. Tidak mungkin. Sudah kubilang ini sampah. Bagaimana sekarang, percayakan? Kamu
Kamu cari mati. Serangga kecil seperti kamu berani tidak sopan pada tuan. Apa? Nenek kamu. Kok kamu bisa hidup lagi? Terima kasih tuan sudah menyelamatkan nyawaku lagi. Ini tidak mungkin. Dia pasti sedang sekarat. Sekarat? Kamu sudah kena racun Yamata no Orochi kok masih bisa menunjukkan keahlian tingkat dewa. Negara kecil seperti kamu mana bisa mengerti keagungan Sia. Orang bijak tidak akan berdiri di bawah tembok yang akan runtuh. Aku pamit. Mau kabur? Turun sana minta maaf pada leluhur Sia. Jepang tidak akan membiarkan kalian. Mulai sekarang serangga Jepang. Datang satu aku bunuh satu. Saatnya menghabisi kalian para pengkhianat. Kakek Cheng, ampun kakek Cheng. Kakek ampun, kakek ampun. Bekerja sama dengan Musa dan mengkhianat negara. Hukumannya mati. Kemampuanku kok, aku tidak bisa merasakan. Kemampuanku lagi. Kemampuan kalian, sudah aku hilangkan semuanya. Bawa mereka turun penggal. Jangan kakek. Keluarga sangku rela memberikan semua harta. Asal kakek mau mengampuni nyawaku. Kakek ini semua karena dipaksa kakekku. Bukan salahku brengsek keluarga Tang. Kok bisa punya anak brengsek seperti kamu? Tidak setia, tidak adil, tidak berbakti, tidak bermoral. Hukumannya lebih berat. Untung ada kamu, Fen. Kalau tidak, aku tidak tahu harus bagaimana. Sebenarnya aku tidak melakukan apa-apa. Lin Fen, sebelumnya aku salah, mari kita rukun lagi. Mulai dari awal lagi. Pergi sana, kalian sudah cerai. Terus kenapa lagian kalian juga belum menikah? Asal Fen mau, kita bisa menikah kapan saja. Aku ini istri resmi Lin Fen. Kamu paling cuma orang ketiga yang mengganggu hubungan kami. Kalian sudah cerai. Sekarang aku yang jadi tunangannya. Kalau bicara soal perusak hubungan, seharusnya kamu tuh. Masa perceraian ada masa tunggunya, sekarang waktunya belum habis. Kami belum benar-benar bercerai. Sekarang lagi ramai-ramainya aku harus cepat berjualan. Jual nasi goreng. Gak nyangka ya kondisi tubuh Sian R yang sangat sensitif terhadap dingin. Kalau dekat sama orang yang ahli bakal membaik perlahan. Tapi buat hilang sama sekali ya masih harus. Maksud kamu? Bukannya itu cuma masalah waktu aja. Lin Fen, kamu pilih siapa? Udah deh, jangan ribut, aku pilih. Jual nasi goreng. Jangan, hari ini kamu harus kasih jawaban yang jelas.